Halo Teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Teteh yang sudah bergabung untuk mengikuti Taman Ilmu ketiga bersama Teh Kirani Anjasmara yang akan membahas mengenai menumbuhkan fitrah keimanan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Saya ingatkan kembali bahwa kita akan mulai Taman Ilmu ini pada pukul 10 ya, insya Allah sesaat lagi. Nah, sambil menunggu peserta lain bergabung, diizin menyampaikan untuk ketentuan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Tata dimohon untuk mengaktifkan videonya. Jadi yuk silakan temani Elin di sini. Boleh dinyalain ya videonya, Masya Allah. Nah, kalau nggak ada kendala sinyal, silakan dinyalakan videonya biar kita bisa saling mengenal. Halo Teh Kiran, Masya Allah. Alhamdulillah Teh Hani. Alhamdulillah udah ada Teh Kiran juga di sini. Masya Allah ini ya. Lalu yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan ya, memute audionya selama acara berlangsung dengan cara klik tombol mute icon speaker ya yang ada di layar kiri bawah. Nanti insya Allah boleh diaktifkan saat diizinkan ya, seperti itu. Saat diizinkan oleh pemateri atau host. Lalu yang ketiga, kita dimohon untuk mengganti nama menjadi nama, lalu garis bawah Cimahi, atau domisili seperti itu ya, nama dan domisilinya supaya panitia bisa tahu nih dari mana aja teteh-teteh berasal gitu ya, dari Sabang sampai Merauke ada nggak nih perwakilannya. Nah, lalu sebelum memulai, coba Ali mau tanya sama teteh-teteh semua nih, apa nih motivasinya untuk mengikuti Taman Ilmu di sesi kita yang ketiga ini? Boleh ya dijawab di kolom chat. Apa motivasinya? Boleh. Yuk, Masya Allah nih. Yang datang ini udah pada punya anak atau masih single? Yuk kita kenalan. Boleh ditulis di kolom chat motivasinya apa. Insya Allah. Tekhiran gimana? Tekhiran kabarnya? Teh Hani, sehat Teh Hani? Insya Alhamdulillah, Allah. Elin. Ini hapunten nih, Alhamdulillah. sinyalnya kayaknya lagi sesuatu banget. Mudah-mudahan nanti nggak hilang-hilangan ya. Ya, amin. Siap teh, siap. Deg-degan sekali aku teh bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Insya Allah. Oh, kalau Teh Hani dari Bandung ingin belajar teh, mumpung belum ada anak. Betul teh. Kalau beramal itu harus dengan ilmu ya. Jadi kita harus mempersiapkan dulu. Betul sekali. Nah, Teh Nadia dari Bekasi agar bisa mengenalkan tauhid pada anak. Amin. Insya Allah. Ya betul. Teh Nadia sudah punya anak Teh Nadia. Insya Allah nih ya. Insya Allah. Semoga kita bisa mulai membangun peradaban dari rumah setiap bareng-bareng. Insya Allah. Dan juga sama. Nah, ini Teh Ikmah Hanifah dari Bandung. Izin bergabung ya. Kebetulan saya mau buat preschool berbasis fitrah di @fitrah play. Jadi sedang brainstorming. Ikut belajar ya Teteh-teteh Selihah. Masya Allah, mangga Teteh, Teh Ikmah. Wah, Masya Allah nih. Mau bikin preschool, luar biasa. Ya betul ya. Jadi kita langsung belajar sama ahlinya insya Allah. Yang bukan hanya sekedar ilmu, tapi sudah amalnya juga ya, praktiknya juga insya Allah. Lalu Teh Nadia di Bekasi tadi alhamdulillah ada dua anak ya, laki-laki dan perempuan 5 tahun dan 1,5 tahun. Insya Allah. Wah, semangat Teteh, pas banget ini ya. 0 sampai 6 tahun insya Allah pembahasan kita. Emang ini tuh masa-masa keemasan ya Teh ya. Usia 0 sampai 6 tahun itu. Golden age seperti itu ya sebutannya. Nah, tapi lebih jelasnya lagi nanti ya sama Teh Kiran. Insya Allah. 1 menit lagi, insya Allah. Yuk yang sudah bisa menyalakan kameranya boleh dinyalain lagi. Halo Teh Febi di Bandung. Halo Teh Siti Khulud, Teh Rani Ihsani di Ciwidey, Teh Erisya Hanifati, Teh Nadia tadi dari Bekasi, Teh Vera di Cimahi, Teh Ikmah Hanifah Bandung, Teh Rosa Ari Suryani, Teh Alifa di Magetan. Ya, salam kenal semuanya. Masya Allah, ternyata ada juga nih dari luar Bandung ya, luar Cimahi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini.
Siap. Sudah pukul 10, dimulai saja ya. Bismillah ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada Teh Lutfia Fahira. Selamat bergabung, Teteh. Turnuhun. Semuanya terima kasih yang sudah bergabung. Karena sudah pukul 10, izin kita mulai ya. Agenda belajar kita, taman ilmu kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo teteh-teteh, selamat pagi teteh semua. Dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Selamat datang di Taman Ilmu dari Forum Istri Keluarga Muda Salaman ITB atau yang disebut dengan Motivasi Sri. Dia perkenalkan, saya Elin Herawati. Insya Allah akan menemani teteh semua pada pagi hari ini. Yang insya Allah kita akan bersama-sama belajar dengan Teh Kirani Anjasmara atau yang akrab disapa dengan Teh Kiran. Insya Allah kita akan belajar mengenai menumbuhkan fitrah keimanan pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elin, merupakan salah satu tim dari Motivasi Sri yang saat ini bertugas sebagai host. Insya Allah akan menemani teteh semua selama 1,5 jam ke depan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ya nikmat iman dan Islam sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Ya, meskipun karena keterbatasan sehingga kita bertemu secara virtual, tapi semoga tidak mengurangi keberkahannya seperti ya. Kita tetap bisa berjumpa, tetap bisa bersilaturahmi dan mengikat ilmu insya Allah. Salawat serta salam juga tidak lupa terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Oke, teteh. Selanjutnya Elin izin membacakan agenda kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama itu ada pembukaan, lalu yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga ada perkenalan profil Motivasi Sri, yang keempat perkenalan narasumber, yang kelima sesi materi, keenam sesi tanya jawab, dan yang ketujuh ada foto bersama, pengumuman dan penutupan. Itulah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Semoga dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Dan insya Allah nanti ada hadiah menarik di akhir acara. Nah, alhamdulillah, acara kita pada hari ini juga disupport oleh sponsor nih. Ada 2 sponsor, yaitu dari maibunaya.official dan dari maktabah.syam. Nah, maktabah maibunaya.official ini apa sih? Maibunaya.official ini adalah penerbit buku anak yang berkomitmen menghadirkan media pendamping anak untuk mengembangkan kognitif, motorik, dan empati anak sesuai dengan tahapan perkembangan fitrahnya. Masya Allah ya, cocok banget berarti dengan acara kita hari ini. Dan mereka juga nggak lupa dengan pesan Rasulullah untuk penanaman tauhid dari dini. Masya Allah. Nah, yang kedua ada maktabah.syam. Maktabah.syam itu apa? Maktabah.syam adalah toko buku online yang menyediakan berbagai macam buku, mulai dari buku anak, buku parenting, buku referensi Islam, novel, non-fiksi, self-improvement, dan lain-lain. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih juga untuk para sponsor ini, maibunaya.official dan maktabah.syam, yang sudah turut bekerja sama menyukseskan keberjalanannya Taman Ilmu ini. Yuk, di-follow IG-nya. Ayo, udah pada follow belum? Kalau belum, mari kita follow bareng-bareng. Nah, sebelum mulai acara, alangkah kita baiknya baca basmalah dulu ya. Kita baca bareng-bareng, semoga semakin menambah keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat semakin menambah keberkahan. Nah, biar tambah berkah, mari kita tilawah sama-sama. Yuk. Tilawahnya surat Ar-Rum ayat 30. Boleh saya dibantu? Nah, yuk bareng-bareng ya. Kalau misalnya ada Quran dekatnya boleh pakai Al-Quran. Kalau misalnya enggak, boleh lihat di layar. Kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, Tete operator, klik. Artinya, ya kita baca bareng-bareng. Quran Surat Ar-Rum ayat 30, artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, alhamdulillah. Maha benar Allah dengan segala kebesarannya. Itulah yang tilawah ya yang kita telah baca bersama. Semoga kita dapat mengamalkannya dan semoga dapat menambah keberkahan pada pertemuan kita kali ini. Gitu ya. Karena insya Allah barang siapa ada suatu majelis yang dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya, insya Allah akan dinaungi malaikat ya hingga akhir acara itu insya Allah. Amin. Nah, selanjutnya sepertinya sudah gak sabar dengan acara kita. Tapi mari kita kenalan dulu siapa penyelenggara dari Taman Ilmu ini. Barangkali di sini kan ada teman-teman yang umum ya, izin memperkenalkan dulu. Nah, jadi penyelenggara dari acara kita pada pagi hari ini yakni Motivasi Sri. Motivasi Sri merupakan nama pendek dari Forum Istri Keluarga Muda Salman ITB. Tapi di sini istri bukan sudah yang menjadi istri aja ya, karena ternyata di forum ini ada yang sudah berumah tangga ada, yang sudah menikah ada, dan yang masih singgalilah pun ada. Contohnya seperti saya. Nah, jadi forum ini dibentuk Januari 2019, Masya Allah. Udah 2 tahun ya Teh ya. Masya Allah, nggak kerasa, luar biasa. Januari 2019 atas ide untuk menyatukan kembali semangat seperti saat berkegiatan di Salman ITB. Forum ini memiliki jargon yakni semangat perawat peradaban dari rumah, dan founder-foundernya sudah ada di sini ya sebetulnya. Masya Allah, Insya Allah jadi amal jariah ya untuk kita semua. Amin. Nah, Tete sudah tidak sabar untuk berkenalan nih dengan dan belajar bareng dengan narasumber kali ini. Mari kita kenalan dulu. Beliau adalah Tete operator, boleh diklik. Narasumber kita kali ini yang sudah hadir, Masya Allah. Ada Teh Kirani Anjasmara. Masya Allah ya. Teh Kirani Anjasmara, beliau ini adalah ibu dari 2 orang anak. Masya Allah. Namanya ini Kifah dan Kaif. Teh Kirani Anjasmara ini merupakan lulusan dari sarjana psikologi tahun 2010 sampai tahun 2014. Beliau ini Masya Allah punya segudang aktivitas, berkomunitas, dan lain-lain ya, tentunya juga tadi berkaitan dengan alumni juga dari Karisma ITB. Wah, pokoknya ngomongin Teh Kiran jadi merinding. Saking luar biasanya ini, banyak sekali gitu kan. Ininya. Lahirnya mah aslinya ternyata di Tegal gitu ya. Masya Allah, lahirnya di Tegal, rumahnya sekarang di Pasir Impun di Bandung. Hobinya traveling, sharing, dan organisasi. Masya Allah, pantesan banyak organisasinya ya. Karena hobi, organisasi itu dijadikan hobi, ternyata luar biasa. Ya, suaminya Akang Tarlani. Makanya founder dari keluarga Madani Loka. Teh Kirana jadi buat home team ya Teh ya. Masya Allah itu. S1 Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. S1 UIN Psikologi, Masya Allah. Aktivitasnya sekarang di Ibu Profesional Bandung, pembaharu Ibu Institut Ibu Profesional, terus pernah di Hexagon City, Hebat Baraya, Komunitas Okto Paradisa, Sekretaris Umum Yayasan Baitnet Rekadaya dari alumni Karisma ITB ya itu, lalu trainer utama Karisma Salman ITB, founder keluarga Madani Loka. Masya Allah, pengalaman organisasinya Masya Allah juga banyak banget ini. Minatnya tadi ya traveling, organizing, training, parenting, self development. Masya Allah, barakallah Teh Kiran. Udah gak sabar nih kayaknya buat belajar bareng sama Teh Kiran yang sudah mempelajari seluk-beluk psikologi, luar biasa. Insya Allah, khususnya lagi tadi ya berkaitan dengan fitrah anak seperti apa. Enggak, alhamdulillah. Insya Allah langsung saja
kita sambut dengan meriah Teh Kirani Anjasmara. Insya Allah dipersilakan Teteh, waktunya 40 menit, dipersilakan. Siap, makasih banyak Elin. Masya Allah, ini saya tambah merinding nih kalau disebut-sebut gitu sama Elin. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya, tete-tete semuanya, ayah bunda semuanya, bunda semua ya ini ya insya Allah ya, bunda dan calon bunda. Nah, Ya, betul. alhamdulillah senang banget hari ini bisa diberi kesempatan buat sharing di teman-teman Motivasi Stri gitu ya. Jadi Motivasi Stri itu sebenarnya sebuah mimpi besar saya sejak lulus dari Salman, sarjana Salman ya. Jadi dulu tuh ketika saya masih aktif di Salman itu kayak gelisah gitu, kenapa sih kita nggak punya forum Ahwat Salman gitu kan? Padahal Ahwat Salman tuh banyak banget dan lintas uni tuh kayaknya mereka tuh bingung gitu ya, nggak kenal satu sama lain padahal masih satu gedung gitu ya, di gedung kayu Salman ITB gitu ya. Nah itu kayak punya kegelisahan di sana dulu tuh. Terus akhirnya alhamdulillah ketemu sama Hani, sama Devi dan luar biasa sekali. Saya bangga banget gitu ya. Dari celetukan ide biasa aja akhirnya terbentuklah forum motivasi istri yang luar biasa banget ya, Masya Allah, tabarakallah. Selamat teman-teman sudah bertahan berjuang di motivasi istri di tahun yang kedua ya Hani ya, Insya Allah ya. Oke, nah alhamdulillah pagi hari ini kita mau sharing-sharing nih tentang bagaimana sih cara merawat dan menumbuhkan fitrah keimanan anak gitu ya. Nah teman-teman mungkin apa ya sempat bertanya-tanya apa sih pendidikan fitrah ini? Sebagian orang mungkin ada yang tahu ya. Jadi mungkin sebagian teman-teman yang hadir hari ini pun eee, sudah mengenal gitu ya tentang konsep pendidikan berbasis fitrah atau fitrah based education yang dipelopori oleh Ustadz Hari Santosa almarhum gitu ya. Nah, beliau itu kan mencetuskan sebuah konsep besar di mana, menyadarkan kembali gitu ya kita bahwa makna hidup kita itu nggak cuman sekedar, hidup aja, nggak cuman sekedar kita bergantung sama perkembangan anak aja, tapi juga ada bekal yang sudah Allah titipkan gitu kan. Bukan cuman usaha kita aja, tapi ada kayak benih-benih yang memang itu bisa kita kembangkan secara naluriah gitu ya, tanpa kita sadari, tanpa kita paksakan, itu tuh ada gitu di diri kita. Baik itu sebagai seorang tua gitu ya, orang tua yang memang Allah takdirkan dikaruniai anak sehingga kita bisa merawat anak kita, itu kan nggak kebayang banget ya, dulu ketika kita belum menikah tuh kita nggak kebayang kita nanti akan menikah, kita akan punya anak, itu nggak kebayang ngurusin anak itu seperti apa gitu ya. Tapi alhamdulillah ketika kita sudah menikah secara naluriah kita punya fitrah untuk menjadi seorang ibu. Kita punya fitrah untuk memberikan kasih sayang karena Allah pun sudah menitipkan yang namanya rahim di perut kita gitu ya, di tubuh kita. Ada rahim yang mana maknanya itu adalah kita memiliki sebuah nilai yaitu berkasih sayang gitu ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya kita akan sedikit sharing. Saya akan coba share screen dulu ya tentang fitrah keimanan. Kenapa sih fitrah keimanan gitu ya? Ini materi yang paling sering saya share kayaknya. Kemarin juga saya tawarkan ke panitia, kira-kira mau bahas apa nih? Ada beberapa topik. Terus dimintanya fitrah keimanan, boleh lah ya, nggak apa-apa. Ini karena memang krusial sekali ya, bisa dibilang ini adalah tahap krusial. Seperti yang tadi Elin sampaikan, bahwasanya fitrah keimanan ini atau di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah golden age gitu ya. Nah, walaupun memang nanti saya akan ulas juga bahwa di pendidikan berbasis fitrah, golden age itu ada di setiap tahapan usia, tapi memang puncaknya itu adalah di usia 0 sampai 6 tahun. Karena ketika nanti teman-teman punya anak yang tahapan usianya sudah melewati 6 tahun, tapi ternyata ada PR-PR pengasuhan yang belum terselesaikan, memang sarannya adalah kita coba mengulangi polanya. Mengulangi polanya seperti apa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pendidikan berbasis fitrah, pengen tahu dulu nih teman-teman, siapa sih yang nggak mau gitu ya punya anak soleh gitu ya? Ini kita refleksi bareng-bareng aja. Pasti semua teman-teman di sini, baik yang sudah menikah atau belum belum menikah gitu ya, teman-teman punya impian untuk memiliki anak yang soleh-solihah gitu ya. Itu sebuah naluri, sebuah naluri. Kita pengen generasi penerus kita itu lebih baik lagi daripada kita, seperti itu. Bener nggak? Atau ada yang punya harapan lain gitu ya, punya anak yang seperti apa gitu, boleh banget ya dituliskan di kolom komentarnya gitu. Nah, tahu nggak sih ya Bunda, sebenarnya ada hakikat kehadiran seorang anak dalam kehidupan kita. Jadi, adanya seorang anak itu nggak semerta-merta ya memang sunatullahnya seperti itu aja, tapi memang Allah punya tujuan gitu, Allah punya misi. Kenapa Allah mempertemukan kita dengan pasangan kita? Kenapa Allah tidak mempertemukan kita dengan orang lain gitu kan? Kenapa kita diberikan anugerah anak dengan karakter seperti itu gitu kan? Itu kan sebuah apa ya misi yang Allah titipkan pada kita. Makanya kita nanti harus memahami dulu hakikat kehadiran seorang anak itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit menyinggung
isu-isu yang sedang hangat saat ini gitu ya, child free dan segala macamnya. Nah, ini kita introspeksi aja gitu ya masing-masing dengan penyampaian yang akan saya sampaikan. Kira-kira apa sih maknanya adanya seorang anak gitu ya dalam kehidupan kita? Karena nggak mungkin ada sesuatu yang Allah ciptakan itu tanpa tujuan kan ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu, apa aja sih tujuan dan peranan kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita? Nah, ini yang perlu jadi landasan awal kita mempelajari apa ya, ilmu-ilmu parenting gitu ya. Jadi sebelum kita berpikir kenapa sih gitu ya kita harus belajar ilmu parenting dan segala macamnya, kita harus memahami dulu sebenarnya tujuannya apa gitu kan. Tujuan kita sebagai orang tua apa? Tujuan kita, peran kita sebagai orang tua itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya itu gimana cara mendidik yang baik itu. Nah, ini 3 topik yang mungkin akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Insya Allah. Oh ya, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali ya teman-teman ya. Kita kan sekarang forum menuntut ilmu ya. Ada 2 hal yang mungkin perlu kita pahamkan kembali, kita refresh lagi. Yang pertama itu adalah, yuk kita sama-sama luruskan niat. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan hari ini itu menjadi amal jariah gitu, menjadi amal yang dibalas oleh Allah, dicatat sebagai amal kebaikan. Kita niatkan lillahi ta'ala bahwa kita akan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Konsepnya adalah bukan berarti saya di sini akan sharing sesuatu yang bisa mengubah orang lain gitu ya. Teman-teman ingin mengubah suami teman-teman karena memang tidak sepaham dan segala macamnya nggak bisa. Tapi setidaknya kita berusaha berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah sharing pagi hari ini. Itu yang pertama, kita luruskan niatnya. Kalau yang belum izin ke pasangan dan anaknya, yuk kita izin dulu supaya forum kita juga berkah ya. Mudah-mudahan nggak ada anak yang terluka karena ibunya ngotot pengen belajar tapi ternyata hak anaknya belum dituntaskan misalnya, atau suami yang marah karena kitanya belajar-belajar terus tapi prakteknya jarang misalnya, ya itu astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita bisa terjauhkan dari poin tersebut ya. Mudah-mudahan kita niatkan sama-sama, kita ikhtiar terbaik. Semoga ini jadi amal ibadah yang Allah catat menjadi ikhtiar kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri untuk belajar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Terus yang kedua itu di sini semua murid dan semua guru. Jadi yang tadi disampaikan Elin gitu ya, mungkin saya mendalami dunia parenting, dunia psikologi yang cukup lama, bisa dibilang cukup lama ya, karena S1 saya psikologi, lanjut ke komunitas-komunitas parenting, organisasi-organisasi parenting, tapi belum tentu memang saya sudah baik gitu kan. Kita sama-sama belajar dan biasanya ketika forum-forum seperti ini, saya sangat bersyukur sekali gitu ya kalau saya diundang tuh bukannya apa ya, menganggap saya sudah paham, tapi justru saya senang karena saya bisa belajar lagi. Biasanya setiap forum yang saya jalan itu selalu ada studi kasus baru ya. Pengalaman yang ayah bunda teman-teman sekalian alami, tapi ternyata saya belum alami atau belum saya temukan di kasus yang lain. Mungkin kita dapat pembelajaran dan hikmah dari sana gitu. Jadi kita sama-sama luruskan niat. Di sini bukan berarti saya ingin menggurui gitu ya, tidak seperti itu, tapi kita sama-sama belajar bareng. Kalau misalnya ada yang tidak sependapat atau ada yang ingin disampaikan, ditanggapi, boleh ditanggapi di kolom komentar ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, poin pertama yang ingin kita bahas adalah bagaimana sih hakikat seorang anak gitu ya. Meyakini anak itu adalah titipan terbaik dari Sang Holik. Yakin nggak teman-teman? Ketika kita sedang mengasuh anak-anak kita, sadar nggak sih kita kalau anak yang sedang kita pegang itu adalah milik Allah gitu kan? Yang mana suatu saat nanti, apapun yang terjadi kita kan nggak tahu ya takdirnya seperti apa. Apakah anak kita akan diambil oleh Allah, atau misalnya kita duluan yang akan meninggalkan anak kita gitu kan? Itu yang harus kita pahami bahwa anak kita itu adalah titipan dari Allah gitu ya. Jangan sampai kita menganggap ya dia adalah hasil usaha kita gitu, hasil kerja keras kita mendidik anak kita dan segala macam, tidak. Tapi di sepanjang pengasuhan kita itu ada campur tangan Allah gitu ya yang bisa mengatur, bisa mendampingi anak-anak kita. Jadi kita titipkan sama Allah juga gitu ya. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau misalnya nggak ada Allah gitu ya. Insya Allah. Nah, selanjutnya itu anak adalah anugerah. Anugerah ya. Ini adalah sebuah apa ya? Kelebihan yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Banyak orang di luar sana yang mungkin hingga ajalnya menjemput belum ditakdirkan memiliki anak seperti itu. Tapi ada juga orang yang kok setiap tahun itu kayaknya ada gitu, lahir lagi anak satu, lahir lagi anak satu gitu ya. Yakinilah bahwa apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita, itu adalah takdir yang Allah tentukan untuk kita gitu ya. Itu adalah anugerah yang Allah titipkan kepada kita, yang mana kelak itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan apapun yang kita lakukan kepada anak kita, ikhtiar yang kita lakukan kepada anak kita, pendidikannya seperti apa, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua yang dititipkan amanah terbesar dari Allah, yaitu berupa keturunan seperti itu. Nah, kemudian
Istilah anak sendiri, teman-teman kalau misalnya menggali di Al-Quran ini banyak ternyata ya, banyak sekali istilah tentang anak ya. Ada yang disebut dengan zuriat, ini yang sering kita temukan ya. Zuriat itu anak cucu keturunan, itu ada di doa, jadi salah satu doa Nabi Ibrahim juga. Kemudian ada walad, waladun solihun gitu ya. Ada walad itu kan arti katanya itu anak yang dilahirkan gitu ya, anak dilahirkan. Kemudian ada kata ibnu, ibnu ya, ibnu itu anak juga gitu kan, tapi anak itu disebut sebagai sebuah keturunan atau orang atau bangunan atau apa ya, ya keturunan ya. Misalnya Ibnu Abbas itu tuh kan keturunan Abbas gitu ya. Itu Ibnu apa? Banyaklah istilah-istilah di Al-Qur'an yang memang itu menyebutkan pakai katanya Ibnu gitu ya. Jadi disandarkan nggak langsung ke namanya langsung seperti itu. Terus atfal gitu. Atfal ini adalah anak kecil pada umumnya seperti itu. Nah, ini juga banyak banget istilah-istilah lainnya gitu ya. Ada sabi, akrob, asbat. Nah, ini nanti mungkin bisa di-searching ya masing-masing kira-kira apa sih makna dibalik kata-kata ini karena pasti ada maknanya gitu ya nggak mungkin sama semuanya seperti itu. Nah kemudian yuk kita pahami lagi posisi anak dalam Al-Quran itu seperti apa gitu kan tadi di sekian banyak istilah tentang anak posisinya seperti apa ternyata anak itu ada 4 peran yang Allah takdirkan gitu ya untuk hadir pada anak-anak kita. Yang pertama itu adalah qurrata ayun. Ini yang kita harapkan ya teman-teman semuanya. Harapan kita kan ingin memiliki anak yang menjadi qurrata ayun, penyejuk mata bagi orang tuanya seperti itu. Yang kedua itu zinata, menjadi penghias, penghibur, hiasan yang menyejukkan mata kita yang apa yang membahagiakan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada fitnah. Fitnah itu ujian. Nah, ini nggak bisa dilepas bahwasanya anak itu di samping dia sebagai anugerah, dia juga bisa jadi ujian gitu ya bagi anak-anaknya bagi orang tuanya gitu ya. Selanjutnya adalah aduan. Aduan itu musuh. Nah, ini di poin ketiga dan keempat itu nyata gitu ya adanya karena memang dicontohkan di kisah para nabi kita gitu ya seperti Nabi Nuh. Sebetapa solehnya Nabi Nuh itu luar biasa sekali gitu ya dia bisa berdakwah ratusan tahun berjuang sekian lamanya ya apa menghadapi kaumnya yang memang kafir dan segala macamnya tapi Allah menitipkan anaknya juga salah satu di antara orang-orang yang kafir gitu ya orang-orang yang menolak akan dakwahnya itu kan sebagai ujian gitu ya bagi seorang ayah sampai di akhir hayatnya ayahnya pun masih mendoakan gitu ya, ya Allah tolonglah anakku gitu kan. Sedangkan Allah bilang ya itu sudah amalannya dia seperti itu ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Nah makanya anak itu bisa menjadi fitnah. Kadang anak juga bisa menjadi musuh gitu ya untuk kita. Musuh yang memang bisa mengekang dakwah kita dan segala macamnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah bisa melindungi kita ya dari kriteria anak yang ketiga dan keempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita anak yang qurrata ayun dan sinatah bagi kehidupan-kehidupan kita. Seperti itu. Nah, ini berapa ayat yang mendukung gitu ya tentang anak-anak kita dan segala macamnya sebagai perhiasan, kemudian sebagai apa tadi qurrata ayun gitu ya. Ini doa-doa yang sering dilantunkan oleh orang tua. Nah, ini juga ada makna anak itu sebagai cobaan gitu ya, cobaan bagimu gitu. Makanya ketika kita bersabar ketika menghadapi anak kita yang ya begitulah kriterianya gitu ya, karakternya dan segala macamnya menguji banget ya itulah pahala yang besar dari Allah gitu ya, luasan samudra pahala untuk seorang ibu terutama yang mendampingi anaknya 24 jam gitu ya dengan sabar. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke peran orang tua dalam mendidik anak gitu ya, meneladani Rasulullah dan salafus soleh. Gimana sih sebenarnya peran orang tua? Pernah nggak sih kita merenungi sebenarnya apa aja peran kita sebagai orang tua dan bagaimana kita bisa menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya? Jangan sampai kita kepikiran untuk ikutan kelas parenting sana sini, ikutan seminar sana sini, tapi kita nggak tahu tujuan kita. Kita nggak tahu peran kita apa gitu. Sebelum kita mencari ilmunya, kita harus tahu dulu, pahami dulu ilmu tentang peran kita gitu ya. Apa yang harus menjadi tanggung jawab kita dan segala macamnya seperti itu. Nah, yuk kita sama-sama belajar meningkatkan kapasitas kita untuk menjadi orang tua versi terbaik untuk anak-anak kita gitu ya, insya Allah. Ini versi terbaik untuk anak kita ya, karena belum tentu kita itu bisa menjadi orang tua terbaik untuk anak orang lain gitu ya. Ketika kita berpikir, wah kayaknya anak itu baik banget ya, soleh banget ya, pengen dia punya anak kayak dia, seperti itu. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa dibandingkan seperti itu. Bisa jadi ketika kita menjadi orang tuanya, anak itu malah nggak jadi baik gitu kan. Karena memang Allah sudah menentukan porsinya sesuai dengan tempatnya masing-masing gitu ya. Ketika aku dianugerahi 2 anak yang usianya berdempetan, mungkin karena Allah yakin di tangan aku lah anak yang berdempetan itu bisa tumbuh dengan baik gitu kan. Belum tentu ketika aku titipkan nih, aduh mau nitip nih ke Hani misalnya, ya udah nggak apa-apa ini jadi anak Hani aja seperti itu. Belum tentu cocok gitu ya seperti apa dan
Dan yakinlah ketika kita dianugerahi seorang anak, berarti kitalah orang tua terbaik bagi anak kita gitu ya. Nggak usah menyesal, nggak usah takut, nggak usah khawatir, tapi kita berusaha aja untuk meraih posisi orang tua versi terbaik untuk anak kita seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fitrah based education ya. FBE ini kenapa sih apa sih fitrah based education itu ya? Barangkali ada yang baru tahu. Fitrah based education itu adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh Ustadz Hari Santosa mengembalikan pendidikan sejati selaras dengan fitrah, potensi bawaan, misi hidup dan tujuan hidup. Nah, ini mungkin perlu sesi sendiri ya kalau bahas misi hidup, tujuan hidup. Tapi setidaknya fitrah ini adalah sebuah perangkat yang Allah titipkan kepada setiap manusia gitu ya. Kepada kita sebagai pribadi, kepada kita sebagai orang tua, kepada kita sebagai anak gitu ya. Allah itu sudah menitipkan perangkat yang begitu sempurna. Teman-teman mungkin yakin ya bahwa Allah itu menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan gitu ya. Ahsanul khaliqin, karena Allah sudah mempersiapkan gitu ya, kira-kira apa yang bekal yang kita butuhkan menjadi seorang yang ahsanul khaliqin gitu ya. Nah, ini ayat yang tadi sudah kita baca bareng-bareng ya, ini maknanya dalam banget, bahwasanya ada fitrah yang telah diciptakan oleh Allah pada diri kita gitu ya. Dan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini sekarang kita akan menguak gitu ya, kira-kira fitrah keimanan anak itu seperti apa gitu ya. Bekal yang Allah titipkan pada kita, kepada anak-anak kita itu seperti apa gitu. Nah, ini fitrah peran ayah dan fitrah peran bunda. Ini nanti saya share aja ya PPT-nya biar bisa dipelajari teman-teman. Nah, ini adalah beberapa peran yang diklasifikasikan oleh Bang Aat ya bersama Ustadz Hari Santosa tentang pembagian fitrah ayah dan fitrah bunda gitu, fitrah keayahan dan fitrah keibuan. Dan ini yang paling banyak PR itu adalah sering banyak yang curhat gimana nih kalau fitrah ayah dan ibu terbalik gitu ya. Nah, sebenarnya itu tujuan kita lah. Kita karena kita belajar, kita ingin mengembalikan peran kita sesuai dengan fitrahnya seperti itu. Nah, ini nih peran orang tua sebagai pendidik ya, sebagai pendidik itu yaitu menjadi teladan bagi anak-anak kita, mencari waktu yang tepat untuk dengan anak-anak kita, bersikap adil kepada seluruh anak gitu ya, tidak membanding-bandingkan anak satu yang dengan anak yang lainnya karena tadi setiap anak itu punya fitrahnya masing-masing gitu ya. Dan punya keunikannya masing-masing. Kita nggak bisa membandingkan satu dan anak lainnya. Jangankan dengan anak orang gitu ya, anak tetangga, anak teman kita. Anak kita aja yang kembar misalnya itu punya karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Yakin itu ya teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya menunaikan hak anak. Kemudian membantu anak belajar berbakti dan beribadah kepada Allah. Nah, ini beberapa kesimpulan peran yang saya dapatkan dari berbagai referensi ya. Salah satunya adalah dari Fitrah Based Education yang dicetuskan oleh Ustadz Hari Santosa bersama Ustadz Aat gitu ya dan Ibu Septi dan lain-lainnya seperti itu. Nah, ini peran-peran yang perlu kita sadari benar. Oh, inilah peran kita sebagai orang tua gitu ya. Sudahkah kita melakukan ini? Ya, itulah PR kita ya, makanya dijawab masing-masing. Terus sekarang gimana nih cara mendidik anak sesuai dengan tahapan usianya? Ini yang tadi saya sampaikan berbasis fitrah ya, sesuai dengan fitrah based education. Kita ada klasifikasi yaitu perjenjang usia. Yang tadi saya sampaikan juga di awal bahwasanya di fitrah based education itu setiap tahapan usia memiliki golden age-nya masing-masing. Cuman golden age-nya di bidang apa, di fitrah yang mana? Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya insya Allah. Nah, ini usia 0 sampai 6 tahun, teman-teman. Tahapannya itu orang tua itu sebagai fasilitator. Jadi anak itu dibiarkan untuk berkembang sesuai dengan nalurinya, baiknya seperti itu. Kuatkan rasa dan pupuk keimanan. Ini yang nanti kita akan banyak bahas di usia 0 sampai 6 tahun karena ini adalah golden age dari fitrah keimanan gitu ya. Kemudian 7 sampai 10 tahun ditempa melalui alam menumbuhkan dan menyadarkan, mengenalkannya dengan aturan-aturan, simbol, syariat dan bersosialisasi. Terus usia 10 sampai 14 tahun ditempa melalui kehidupan, mengokohkan dan menguji gitu ya. Jadi ketika usia 10 sampai 14 tahun itu bukan saatnya anak kita itu dibiarkan begitu saja, tapi kita sudah mulai mengujinya dengan menegaskan konsekuensi dari apa yang dia lakukan seperti itu ya. Terus di usia 15 sampai 21 tahun anak itu sebagai sahabat kita, tanamkan adab dan akhlak. Nah, ini dari setiap tahapan ini tuh ketika kita bisa menempatkan sesuai dengan tahapannya masing-masing, sesuai dengan golden age-nya masing-masing, maka anak kita akan tumbuh menjadi sebuah benih yang kokoh gitu, yang subur. Menjadi seorang pribadi yang bisa menjadi kawam bagi orang-orang yang bertakwa seperti itu ya insya Allah. Seperti itu. Nah, ini tadi beberapa
fitrah, macam fitrah yang akan kita bahas bagi teman-teman yang baru tahu. Jadi fitrah based education itu mengklasifikasikan fitrah menjadi 8 macam. Yang pertama itu fitrah keimanan, kemudian fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat, fitrah seksualitas, terus fitrah estetika dan bahasa, fitrah individualitas, sosialitas, fitrah jasmani, dan adab akhlak gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman nggak asing ya dari istilah-istilah ini, sangat familiar gitu. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan aja langsung ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana sih cara kita merawat fitrah keimanan pada anak-anak kita gitu ya. Nah, teman-teman, apa sih yang teman-teman bayangkan gitu ya ketika kita bahas tentang fitrah keimanan? Kira-kira apa yang teman-teman harapkan gitu ya ketika kita menggali tentang fitrah keimanan itu? Boleh ya nanti kalau ada yang mau share di kolom chat, boleh banget. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk kita menciptakan yang namanya fitrah keimanan pada anak usia 0 sampai 6 tahun, kita juga harus tahu ya tahapannya kan seperti apa gitu ya. Nah, ini ada beberapa tanggung jawab awal yang memang Allah pun sudah syariatkan gitu ya, sudah perintahkan kepada kita gitu untuk melakukan ini. Jadi ketika anak kita lahir, bekal yang paling pertama apa ya, dihadirkan itu yaitu keimanannya gitu ya. Yuk kita tumbuhkan keimanannya seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara kita untuk menciptakan atmosfer keimanan gitu ya sesuai dengan menjalankan sunnah di awal kelahiran anak. Yang pertama itu sunnah hari pertama, mentahnik bayi dan mendoakannya gitu ya. Kemudian membentengi anak kita itu dengan zikir dan syukur gitu ya. Kemudian kewajiban zakat fitrah, berhak menerima waris dan segala macamnya. Bahkan ada juga yang berpendapat untuk mengazani gitu ya. Mengazani itu khilafiyah tapi nggak apa-apa, mangga diambil saja mazhab mana yang mau diambil gitu ya. Kemudian sunnah di hari ketujuh itu memberi nama anak yang baik gitu ya. Mencukur rambut anak, akikah, dan khitan. Nah ini tuh adalah sebuah bukti bahwasanya memang Allah itu sudah menempelkan si fitrah keimanan itu dari sejak dia lahir gitu. Bahkan dari kandungan gitu ya. Ketika dia di kandungan kan banyak amalan-amalan yaumiyah yang bisa dilakukan oleh seorang ibu dan itu pun bisa disaksikan oleh anaknya seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih tahapan fitrah keimanan. Ini yang mungkin teman-teman pengen tahu gitu ya. Jadi setiap tahapan itu, setiap usia itu ada tahapannya masing-masing. Kita kan kadang mikirnya tuh, gimana sih caranya biar anak kita itu yang 5 tahun bisa rajin sholat gitu ya, susah banget ya disuruh sholat. Atau misalnya, kok anak kita nggak mau ya diajak ngaji, kapan sih kita mulai ngajak anak kita untuk belajar puasa dan segala macamnya seperti itu ya. Nah ini tuh ada tahapan-tahapannya teman-teman. Di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah tahapan perawatan dan penguatan konsep rububiyahnya Allah gitu ya. Jadi ketika usia 0 sampai 6 tahun ini teman-teman nanti yuk kita sama-sama yakinkan bahwa Allah itulah yang mengurus kita. Allah itulah yang menciptakan kita. Allah itulah yang menjamin rezeki kita yang maha segala-galanya. Terus kasih asupan anak-anak kita itu dengan imaji dan kecintaannya kepada Allah. Tumbuhkan rasanya. Hadirkan kita sebagai orang tua gitu ya kepada anak-anak kita itu di usia 0 sampai 6 tahun. Kenapa? Karena ketika 0 sampai 6 tahun itu keimanannya sudah kuat, keyakinannya akan kemahabesaran Allah itu sudah kuat, kecintaannya itu akan Islam, akan Allah itu sudah kuat, maka di tahapan-tahapan berikutnya itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, di tahapan usia 0 usia 7 sampai 10 tahun itu ada penumbuhan dan penyadaran potensi ketaatannya. Jadi di usia 0 sampai 6 tahun janganlah kita banyak membenturkan anak-anak kita dengan adab gitu ya. Biarkan anak-anak kita tumbuh subur dengan rasanya, dengan egonya. Kemudian di usia 7 sampai 10 tahun barulah kita benturkan kita kenalkan dengan adab gitu ya. Kemudian di usia 11 sampai 14 tahun barulah kita kuatkan, kita pahamkan konsekuensi dari adab yang dia pelajari saat itu gitu ya. Kemudian di usia 15 tahun itu peran menyeru tauhidullah gitu ya. Ketika keimanannya sudah kuat, kemudian kesadarannya sudah kuat, terus konsekuensinya adabnya sudah dijalankan, maka di usia 15 tahun dia bisa menjadi agen dakwah gitu ya. Dia bisa menjadi seorang penyeru, bukan hanya subjek dakwah yang kita ingat-ingatin terus gitu ya, nggak susah sholat, susah ngaji, susah apa ibadah dan segala macamnya, tapi dia sudah punya antusiasme yang tinggi seperti itu. Dan setiap manusia itu punya tahapan perkembangan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ini hanya rules-nya, hanya batasannya. Ketika anak kita usia 6 tahun ternyata dia belum memiliki kesadaran keimanan yang kuat, berarti kita masih punya 1 tahun untuk menguatkannya lagi gitu ya. Tapi ketika usia 10 tahun nih, tapi dia belum sadar akan aturan, belum rajin sholat dan segala macamnya, berarti kita harus memahami keunikan apa sih yang dimiliki oleh anak-anak kita seperti itu ya.
Nah, selanjutnya itu, nah ini ada yang lebih detail lagi, ini nanti mungkin teman-teman bisa dibaca aja ya tentang framework mengenai pendidikan keimanan anak gitu ya, tahapan keimanan anak di setiap tahapan usianya gitu ya. Jadi yang tadi itu ada detailnya gitu ya, golden age-nya itu di usia 0 sampai 6 tahun, kemudian 7 sampai 10 tahun itu kira-kira apa yang harus dikuatkan gitu ya dan segala macamnya, apa yang harus dicapai, indikator itu kira-kira capaiannya harusnya seperti apa sih gitu ya. Jadi usia 0 sampai 6 tahun itu baiknya itu anak itu sudah antusias, sudah punya gairah, sudah punya ketertarikan akan sholat, akan Islam gitu ya, tentang kenapa sih Allah itu memerintahkan kita untuk ini dan segala macamnya, itu menjadi sebuah topik yang menyenangkan dibahas oleh anak-anak kita seperti itu. Kemudian usia 7 sampai 10 tahun itu anak sudah antusias, gairah untuk ridho menerima perintah Allah gitu ya. Ketika ada tiba waktunya sholat itu anak itu enggak, ya kok udah azan lagi sih, enggak, tapi dia antusias, oh udah azan ya, apa sih yang harusnya dilakukan ketika azan gitu ya, kira-kira apa sih yang harus aturannya gitu ya untuk sholat itu seperti apa, itu sudah ada antusiasmenya. Nah, usia 11 sampai 14 tahun dia sudah mulai totalitas untuk menjalankan ibadahnya gitu ya. Kemudian di usia 15 tahun tadi sudah menjadi pribadi yang idealnya itu akil balik ya. Jadi idealnya itu usia 15 tahun itu anak itu sudah akil dan balik, tapi memang fenomena kita saat ini banyak anak yang usianya itu sudah sampai di usia balik, haidnya itu udah dari umur kelas 2 SD gitu ya, tapi ternyata mentalnya sampai SMA pun masih mental anak-anak gitu ya, masih belum sampai gitu ya, akilnya masih belum sampai. Nah, PR kita kenapa kita mempelajari pendidikan berbasis fitrah ini, kita ingin berikhtiar, kita ingin mengusahakan supaya gapnya nggak terlalu jauh antara akil dan baliknya anak kita gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan fokus ke bagaimana menanamkan pendidikan keimanan, fitrah keimanan gitu ya pada anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang tadi saya sempat sampaikan ya bahwa tahapan usia 0 sampai 6 tahun itu tahapan krusial banget buat anak kita untuk menguatkan fitrah keimanannya. Kenapa? Karena memang anak kita di usia 0 sampai 6 tahun itu adalah tahapan konsepsi, abstraksi dan imajinasi. Kita nggak bisa membenturkan anak kita dengan aturan, nggak boleh itu, nggak boleh ini gitu ya. Kita nggak bisa, anak itu nggak akan bertahan lama gitu ya ketika kita bilang, nah ayo kita sholat, sholat itu harus dari awal sampai akhir nggak boleh bicara, kamu ikutin gerakan tangan ayah bunda gitu ya. Biasanya tuh di rakaat pertama aja dia udah goyang-goyang, udah gerak-gerak gitu ya, kayak rasanya tuh, loh, bosen banget ngapain kadang gelayutin ayahnya bundanya gitu ya, bahkan kalau misalnya di masjid dia lari-larian dan segala macamnya, itu kan kita kadang ngerasanya tuh, "Aduh, kok anak kita gitu banget ya? Kok dia nggak mau sih diajakin sholat?" Nah, pertanyaannya adalah usia berapa dulu? Kalau misalnya masih usia 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 6 tahun, maka itu adalah tahapan yang wajar. Karena anak kita belum bisa menjalankan rutinitas yang terstruktur, gerakan terstruktur, ritme yang berulang gitu, anak kita tidak bisa gitu, belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa. Kenapa? Karena memang tahapannya adalah motoriknya. Di usia 0 sampai 6 tahun itu, anak itu sedang menguatkan motoriknya, motorik kasarnya, motorik halusnya, verbalnya gitu ya. Anak sedang bereksplorasi gitu ya. Jadi dia nggak bisa diem dalam waktu yang cukup lama, gerakan yang terstruktur berulang. Kalau misalnya ada orang tuh yang bilang gini, "Kalau anak saya bisa kok," itu gimana dong? Ya itu berarti kelebihan anaknya ayah bunda gitu ya. Ya nggak apa-apa, syukurin aja, alhamdulillah berarti anak kita memang tipikal anak yang terstruktur. Ini, weekend kemarin saya kebetulan baru ketemu sama seorang profesor dari ITB gitu ya, ke rumah beliau, terus beliau cerita tentang karakter masing-masing orang gitu kan. Ada karakter orang yang chaos, ada orang yang terstruktur, order gitu ya. Nah, kita lihat anak kita masuk ke karakter yang seperti apa. Ketika anak kita memang karakternya aktif, eksploratif banget, berarti memang dia tipikal anak yang chaos gitu ya. Kenapa? Ya memang dia nggak bisa gampang memahami aturan gitu ya, nggak bisa terstruktur begitu aja, tapi dia punya keinginan, dia akan mencapai keinginan itu gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau bisa kita punya anak yang terstruktur, ya nggak apa-apa gitu, kita support. Yang jadi poin utama adalah jangan sampai kita sebagai orang tuanya itu memaksakan anak sebelum waktunya. Anak usia 0,6 tahun itu masih anak, tahapan memahami, menguatkan rasanya. Tapi kita sudah membenturkan dia dengan adab, dengan aturan, dengan larangan, atau kita sudah menyuruh dia untuk melakukan syariat yang begitu berat seperti itu ya. Bagi kita itu ringan, sholat itu ya sudah menjadi rutinitas kita gitu ya, tapi untuk anak itu suatu hal yang sangat berat itu. Makanya kita harus bertahap, yang penting kita kuatkan dulu imannya. Kita tahapannya seperti apa, maka kita kuatkan rasanya. Kehadiran orang tua itu sangat dibutuhkan ketika anak usia 0 sampai 6 tahun. Ketika ada orang tua yang memang, LDM misalnya seperti itu dan segala macamnya, maka itu kita perlu cari antisipasinya gitu ya, jangan sampai, tahap
kekuatan rasa dan keimanan anak kita itu tidak terbimbing karena memang kurangnya kehadiran orang tua di rumah seperti itu. Kemudian, nah, ini ada beberapa detail tahapannya di usia 0 sampai 2 tahun itu sebagaimana yang kita sama-sama tahu gitu ya, Allah telah mensyariatkan kita para ibu, para perempuan untuk menyusui anak-anakmu selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Nah, ini sebenarnya ketika saya membahas ini tuh bikin saya ngejeleb sendiri ya, karena saya sadari bahwa anak pertama itu saya nggak tuntas 2 tahun. Ketika anak pertama saya baru usia 5 bulan, qadarullah Allah menitipkan saya amanah seorang bayi janin dalam kandungan saya gitu ya. Dan saat itu saya bertarung keras gitu ya. Saya ingin memperjuangkan anak saya ASI sampai 2 tahun gitu ya. Sampai saya jujur aja ya teman-teman ya, kalau saya itu pernah mengalami yang namanya penolakan. Penolakan, kenapa sih Allah memberikan saya janin ketika saya belum siap gitu ya. Ketika saya belum siap, saya udah ikhtiar misalnya untuk mengatur siklus haidnya dan segala macamnya gitu ya, pakai KB kalender seperti itu, tapi memang qadarullah Allah menakdirkan itu kepada saya. Kemudian saya waktu itu mengeluh kepada bidan saya, "Iya nih saya sebenarnya belum siap," seperti itu ya, ke bidan saya. Saya nggak mengeluh sebenarnya, sebelum saya mengeluh itu bidan saya udah bilang duluan seperti ini, "Bu, ketika Allah menganugerahkan ibu seorang janin, memberikan amanah kepada ibu, berarti Allah yakin ibu mampu. Tapi kalau misalnya ibu merasa ini terlalu berat, berdoa sama Allah, Bu, karena Allah pasti akan memampukan ibu." Itu kata-kata bidan yang bikin saya tuh merinding gitu ya, merinding kayak astagfirullahalazim. Kita sudah mendahului takdir Allah gitu ya. Kita sudah mendahului kehendak Allah dengan kita bilang, "Saya nggak sanggup menjadi seorang ibu. Saya nggak sanggup untuk memiliki anak kedua," gitu kan. Saya belum sanggup, karena anak pertama pun saya masih tertatih-tatih gitu, saya masih belajar saat itu. Tapi ketika dapat kata-kata itu, ini dari Bidan Dewi ya, mungkin teman-teman Salman itu rumah amal apalagi sudah sering berinteraksi gitu ya. Beliau itu, kata-kata itu menjadi penyemangat gitu ya buat saya. Oh iya, ketika kita diberikan amanah anak ini berarti kita diberi kepercayaan oleh Allah gitu ya. Tugas kita untuk mengamalkannya gitu, untuk menguatkannya, menjaga kepercayaan Allah seperti itu. Aduh jadi melo nih. Ya. Nah, kemudian ketika itu saya berikhtiar untuk memberikan ASI selama 2 tahun. Tapi memang qadarullah saat itu ASInya sudah berhenti dan anaknya berhenti sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, yang penting kita sudah ikhtiar, memberikan ikhtiar terbaik kita sebagai seorang ibu gitu ya. Seperti itu. Kemudian emang apa sih istimewanya gitu ya fase menyusui ini? Fase menyusui ini adalah fase pertama dalam penguatan fitrah gitu ya. Jadi ketika teman-teman coba bayangkan ketika awal teman-teman melahirkan anaknya gitu ya. Oh ya, ini Elin nanti coba diingatkan ya 5 menit sebelumnya. Waktunya sudah habis belum, Elin? Belum, Teh, 7. Belum ya? 7 menit lagi. Ya nanti. Oke. Sip. Ini saya agak ngebut dikit ya. Nah, fase pertama ini adalah fase penguatan fitrah gitu ya. Itu dimulai dari teman-teman ketika masa mengandung sebenarnya. Tapi ini kita karena kita fokusnya ke anak, jadi saya sebutkan 0 sampai 2 tahun ya. Walaupun untuk menguatkan fitrah keimanan ini bisa dari mulai mencari pasangan. Di buku Prophetic Parenting teman-teman bisa mencari gitu ya. Di situ ada panduan untuk mendidik anak-anak sekolah itu dari mulai mencari pasangan, kemudian menjaga kehamilan selama 9 bulan. Dan sekarang ketika lahir di dunia, kita bisa melihat bentuk nyata anak kita gitu ya. Itu adalah amanah pertama yang Allah berikan kepada kita. Kenapa sih ada yang namanya IMD? Ketika lahir itu anak itu nggak langsung dibersihin, dimandiin, digendong gitu ya sama bidannya, tapi langsung ditaplokin ke dada kita gitu ya. Coba ingat-ingat kembali kepada teman-teman yang sudah melahirkan gitu ya. Ketika masa IMD itu, anak itu diberi naluri untuk mencari makanan sendiri, mencari kehangatan, bonding kepada ibunya gitu kan. Dan ibu itu harus mulai mengelus anak kita, memandang anak kita gitu ya. Fase menyusui ini adalah fase emas di mana kita bisa menguatkan bonding pada anak-anak kita. Dulu ketika saya melahirkan anak saya itu, saya masih kerja ya saat itu tuh. Saya masih kerja. Dan saat itu saya sebenarnya udah ada kepikiran saya pengen resign, tapi karena memang kebutuhan untuk tetap stay, akhirnya saya pikir, boleh nggak saya bawa anak? Kalau saya boleh bawa anak, saya mau. Tapi kalau saya nggak boleh bawa anak, saya izin gitu kan. Saya ingin mundur. Karena memang 2 tahun pertama itu adalah fase krusial menurut saya. Ketika kita bisa memandang anak kita, ketika menyusui gitu ya, itu bukan cuman sekedar transfer ASI ya teman-teman ya. Menyusui itu adalah transfer value. Menyusui adalah transfer keimanan. Ini karena teman-teman itu anak Salman gitu ya, mungkin ada yang pernah dengar kata-kata Mas Syarif ini yang sering tergaung-gaung dalam telinga saya gitu ya.
menggema saya ingat sampai saat ini gitu ya, bahwasanya ketulusan itu ada di sosok seorang ibu. Bayangkan 9 bulan mengandung, kemudian setelah itu dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia berletih-letih yang semakin letih. Semakin anaknya besar itu bukannya semakin senang, tapi dia semakin lelah. Karena pasti ada banyak tantangan yang terus datang gitu ya. Dan ketulusan itu tidak bisa diajarkan, tapi ketulusan itu bisa ditularkan. Kapan menularkannya? Sejak masih dalam buayan, ketika kita menyusui. Makanya itu teman-teman yang masih menyusui, yuk kita evaluasi diri ketika kita menyusui, apakah kita sambil nonton drakor, atau misalnya kita sambil buka HP, kita sambil ngobrol dan segala macamnya. Pernah nggak kita menyusui fokus, kita sambil menatap anak kita? Coba lihat, ketika kita menyusui, mata anak kita itu tertuju kepada wajah kita. Anak kita itu sedang memandangi ibunya. Ya ibuku, oh ini ya penolongku, pelindungku, oh ini ya sosok teladanku gitu ya. Jangan sampai kita benar-benar kehilangan momen itu gitu ya. Ketika saya sekarang udah gak menyusui kayak ada rasa rindu gitu ya. Ya Allah, saya tuh rindu ketika menyusui sambil membelai anakku gitu kan, sambil ngajak ngobrol. Ketika menyusui, yuk kita sambil menguatkan keimanannya. Kenalkan dia, sampaikan bahwa, "Nak, Allah itu sudah mengatur rezekimu gitu ya sejak kamu lahir. Ketika kamu dulu dalam kandungan, kamu bisa makan dengan sepuasnya tanpa khawatir. Kemudian ketika lahir kamu menangis karena takut tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memberi makan dan segala macamnya. Kemudian Allah memberikan ASI dari bunda gitu kan. Itu adalah dialog-dialog yang bisa kita lakukan kepada anak kita sejak anak kita dalam buayan kita seperti itu ya. Itu konsep rezeki yang pertama. Kemudian selanjutnya itu adalah fase ini ada beberapa konsep yang bisa dikuatkan gitu. Yang pertama itu adalah konsep rezeki ya, yang tadi dialog iman tentang Allah memberikan rezeki yang tanpa dia minta gitu kan. Kemudian tauhid rububiyah, kenalkan bahwa Allah lah yang Maha Esa, betapa hebatnya Allah. Nah, betapa kuasanya Allah bisa melahirkan, bisa menciptakan kamu 9 bulan dalam kandungan bunda dan bisa keluar dari kamu sebesar itu bisa keluar dari perut bunda gitu kan. Bisa bunda bawa-bawa selama 9 bulan dan sekarang bunda bisa memelukmu gitu kan. Itu suatu hal yang luar biasa banget gitu ya. Kemudian menyapih dengan iman dan kasih sayang. Nah ini ya PR banget menyapih itu ternyata ya teman-teman. Saya mengalami menyapih di anak kedua. Karena anak pertama kan dia sudah berhenti sendiri gitu ya. Anak kedua itu saya merasa begitu beratnya gitu ya menyapih anak itu kita kayak mau kehilangan separuh jiwa gitu ya. Karena di mana kalau mungkin teman-teman yang ibu profesional atau salman biasanya tahu ya kemana-mana itu saya selalu bawa celemek dulu tuh. Saya yang ngasih sambutan pun celemek tuh masih nempel sering lupa gitu ya karena saking saya menikmati fase menyusui ini gitu ya. Nah, ketika menyapi itu kayak berasa, oh ternyata bundanya yang kurang rela sehingga anaknya itu ngadat gitu kan. Makanya kerelaan orang tua itu sangat penting ketika menyapih. Nah, itu coba dikenalkan pada anak kita. Kemudian ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan untuk menanamkan benih keimanan di hati anak-anak kita. Yang pertama itu dialog iman, berkisah baik tentang baik dengan buku ataupun video singkat gitu ya. Karena anak kita itu belum bisa memahami aturan, struktur dan segala macamnya, tapi kita ceritakan aja. Ceritakan tentang kebaikan. Kita ingin anak kita menjadi anak yang jujur, ceritakan tentang hikmah menjadi anak yang jujur. Kita ingin anak kita rajin sholat, rajin ibadah, maka kuatkan keimanan anak kita dengan ceritakan manfaat atau kemaha besaran Allah gitu ya dalam memerintahkan kita ibadah dan segala macamnya seperti itu. Kemudian berinteraksi dengan alam ciptaan Allah gitu ya. Selanjutnya ajari anak itu untuk bersyukur dan berbagi gitu ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman momen yang bisa kita manfaatkan selama 6 tahun tumbuhnya anak-anak kita gitu ya supaya imannya itu bisa subur, bisa tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini ada sedikit kisah. Ini saya pernah cerita nggak ya di Motivasi Istri? Kisah tentang Ummu Sulaim ya. Kayaknya pernah ya dulu ya di sesi sharing komunikasi nggak sih ya? Metamorfosis kalau nggak salah. Tapi nggak apa-apa, ini bagi yang baru tahu, kisah Ummu Sulaim itu selalu menjadi teladan buat saya ketika dia begitu tegarnya menerima bahwa anaknya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan ketika suaminya pulang, dia berusaha untuk menahan diri. Dia berusaha untuk mengkomunikasikan dengan baik. Dia yakin bahwasanya ketika anaknya diambil itu adalah takdir Allah. Karena anak itu adalah titipan. Nah, selagi anak-anak kita masih ada dalam buayan kita, dalam penglihatan kita, dalam pendidikan kita, pengasuhan kita, yuk teman-teman, kita berikan performa terbaik kita sebagai seorang ibu gitu ya. Kita berusaha untuk menjadi orang tua terbaik selagi anak kita masih ada. Selagi Allah masih mempercayakan anak kita kepada kita. Ketika nanti anak kita sudah lepas dari 6 tahun, dia sudah senang main, dia sudah banyak beraktivitas di luar, sekolah, main dengan temannya dan segala macamnya, kita mulai hampa. Kadang anak kita udah nggak mau dipeluk lagi, nggak mau diol-ol lagi gitu kan, kita mulai rindu gitu ya.
Di mana anak kita yang dulunya kita sayangi, kita kasihi, kadang ada perbuatan anak kita yang justru tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita, tapi kita tetap sabar karena dia adalah anak kita gitu ya. Sebagaimanapun jahatnya, sebagaimanapun buruknya perilaku anak kita kemudian hari, kita akan sabar karena kita ibunya gitu ya. Nggak ada mantan ibu kan ya, ada mantan istri tapi nggak ada mantan ibu, karena kasih sayang seorang ibu, ketulusan seorang ibu itu nggak ada bandingannya, nggak ada yang bisa menggantikan, walaupun ibu tiri sekalipun gitu ya. Bukan Keadaan. semua ibu tiri galak ya, jahat ya, tapi insya Nih, Allah nih. ya, Oh, ya. dengan kehadiran apa ya, kehadiran kita sebagai seorang ibu di fase-fase awal anak kita itu adalah bekal yang luar biasa untuk anak kita gitu ya. Yakinlah bahwa ini yang tadi saya sampaikan ya, hikmah dari bidan Dewi waktu itu, yakinlah bahwa Allah itu tidak akan salah memberi amanah. Jika Allah mengamani kita seorang anak, berarti Allah yakin kita mampu dan pasti akan senantiasa memampukan. Kalau Allah belum mengaruniai kita seorang anak, yakinlah bahwa Allah akan memberikan hadiah terbesar, anugerah terbesar yang mungkin belum kita bayangkan saat ini. Segala sesuatu itu ada waktunya gitu, ada saatnya. Allah mungkin menunggu kesiapan kita, atau kita punya waktu lebih untuk berbakti pada orang tua dan pasangan kita gitu ya. Nah, terakhir ini ada nasihat dari Gurunda, ajarkanlah ibadah pada waktunya, tumbuhkanlah cinta dan iman sebelum waktunya. Tambatkan hati anak-anak kita dengan masjid sebelum mereka meletakkan tubuhnya dengan masjid gitu ya. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masjid gitu ya. Pemuda yang hatinya tertambat pada masjid itu adalah pemuda yang terbaik gitu ya. Nah, gimana caranya kuatkan tadi keimanannya? Ketika iman itu sudah menjalar dalam tubuh anak kita, tanpa kita awasi, tanpa kita paksa, tanpa kita perintahkan, anak kita sudah cinta akan sholat, anak kita sudah cinta akan iman gitu ya, akan Allah, akan Islam. Dia akan bangga gitu ya. Ketika kita tidak ada, anak kita akan terus menjalankan syariat Islam karena dia punya keyakinan, kecintaan, dan naluri rasa dia sudah kuat gitu ya. Maka kita nggak akan khawatir untuk meninggalkan dia. Mungkin itu ya teman-teman ya, materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kalau lewat dari waktunya, Elin. Mudah-mudahan bisa apa ya, ditangkap ya poinnya teman-teman. Semangat, selamat menjalani apa ya, indahnya perjuangan gitu ya kalau kata Mas Agung mah. Mangga Elin. Masya Allah, jazakillah khairan kasiro, takhiran, Masya Allah, bener-bener bikin berbesmili jadinya tuh. Luar biasa sekali insight-nya ya. Ya, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi seorang ibu versi terbaik anak-anak kita gitu. Insya Allah tak ada beban tambah pundak ketika Allah, bila Allah sudah mengkaruniakan kita seorang anak, ya insya Allah ketika Allah yakin gitu kita semua bisa untuk merawat anak itu juga gitu ya. Dan termasuk tadi merawat fitrah keimanannya. Jadi keingetan pertama kali ketemu Teh Kira memang itu teringat apron gitu ya. Kenapa cina ini orang teh pakai itu apaan sih gitu kata Elin. Oh iya ya, pasti pikir-pikir iya Teh Kira di kemana-mana ada itu. Luar biasa. Seorang ibu teh Sebentar perjuangan. ya, anak aku manggil. Siap, sambil ngumpulin pertanyaan dulu mungkin ini ya dari teman-teman. Nih, sudah ada yang bertanya. Ayo. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung hari ini, sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk belajar bareng. Mangga kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau langsung ketik di kolom komentar dengan hashtag tanya Teh Kiran. Atau ada yang menyampaikan insight-nya dari yang sudah didapatkan boleh. Yuk. Sudah kembali Teh Kiran. Masya Allah sekali, luar biasa. Ya, udah ada. Tips. Ya, itu. Masya Allah, insya Allah nanti ada door prize nih bagi penanya yang beruntung. Kalau Ya, mohon maaf host nih. yang nanya, boleh nggak? Kalau saya ngisi biasanya suka ada iklan terus karena kebetulan suami lagi padat, jadi anak-anak juga lagi main tadi. Masya Allah. Ya, nggak apa-apa, Teh Kiran. Iya, iya. Sudah biasa ya. Ya. Ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya nih? Insya Allah nanti ada door prize. Boleh, Teh Fatihah, boleh menyalakan mic dan itunya boleh. Menyalakan mic dan kameranya juga boleh. Teh Fatihah, dipersilakan. Teh Fatihah mau langsung atau mau diketik Teh Fatihah? Lewat chat dulu, mangga boleh Teh. Mangga diketik dulu.
Ini kalau ada yang mau pertanyaannya. mengalirkan rasa juga boleh ya, maksudnya nggak harus bertanya, boleh banget nanti mau mengalirkan rasa di kolom chat atau misalnya ada pengalaman gitu ya terkait apa yang tadi saya sampaikan, boleh banget nanti disampaikan di kolom chat. Iya, kita diskusi ya Teh ya, kita sharing bareng ya. Nih siapa? Teh Rosa, tanyanya boleh off kamera, boleh. Baru menyusui soalnya boleh Teh. Mangga Teh Rosa. Ya, oh Teh Retno juga udah. Teh Rosa dulu boleh Teh Rosa? Sudah siap? Nah, Teh Rosa. Teh Rosa mau bertanya? Atau ini dulu boleh Teh Retno? Teh Retno Putri. Nah, sekarang sudah mulai bermunculan. Ya, Teh Retno Putri dulu, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Hai Teh Kiran, hai Teh. Lagi di jalan, maaf. Halo. Aduh. Ya, nggak apa-apa. Teh, eh, aku sih mau nyambung ke tadi kan dibahas ya tentang anak ke-1 dan kedua juga Teh Kiran. Misalnya gimana ya Teh Kiran, mungkin agak keluar sedikit ya. Maksudnya tuh kita mendeteksi diri kita, prepare untuk siap punya anak kedua ya. Misalnya saya punya anak nih masih di bawah 6 tahun gitu ya. Kayaknya dari materi yang disampaikan PR untuk pembelajaran dia juga banyak ya di Golden Age ini gitu ya. Sementara misalnya kita kan mau merencanakan anak kedua misalnya. Nah, Teh, baiknya gimana ya? Maksudnya terus indikasi kita siap mempersiapkan anak kedua itu gimana gitu ya, kalau masih bisa di-plan, kecuali kalau judulnya tadi beda ya, kayak ada tiba-tiba hamil gitu ya, kayak Teh Kiran kejutan gitu kan. Nah, ini gimana? Itu indikasinya kita siap punya anak yang kedua itu gimana gitu. Terus yang keduanya, Teh Kiran, kalau Teh Kiran sendiri sebenarnya pembelajar ada nggak sih sekolah-sekolah yang sudah berorientasi untuk PAUD ya, apa tadi tuh fitrah basic education gitu, pembelajarannya tuh di situ gitu. Atau sebenarnya nilai-nilai yang tadi dibahas itu PR-nya memang benar-benar di orang tua gitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya sibuk, itu boleh nggak sih berbagi PR sama nyari sekolah terbaik yang punya orientasi, misal ya Teh, kayak gitu. Kebayang ya Teh Elin ya, aku pertanyaannya impulsif banget ya. Ya, ketangkep Dua kok itu Teh, aja insya sih. Allah. Makasih Teh Kiran, Teh Elin. Siap, Assalamualaikum. siap, siap. Sami, Teh Nono. Waalaikumsalam. Ini aku Iya. langsung jawab aja ya, Lin? Boleh. Langsung Teh Oke, Kiran. oke. Ya, ini luar biasa banget ya pertanyaannya, Masya Allah. Ini yang pertama itu kan tadi tentang gimana kita mendeteksi kesiapan kita untuk punya anak yang kedua, ketiga, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya ketika saya yang tadi saya ceritakan gitu ya di awal itu saya shock memang karena oh ternyata Allah menakdirkan saya punya anak kedua nih padahal saya belum siap dan segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita pahami lagi, kita ambil hikmahnya lagi bahwasanya ketika Allah memberikan kan itu berarti Allah yakin kalau kita sudah siap gitu ya. Itu jadi ketika kita dapat dadakan pun itu bukan suatu hal yang buruk sebenarnya, tapi justru Allah itu meyakinkan bahwa kita sudah siap secara mental dan segala macamnya. Nah, untuk teman-teman yang sedang memplanning, merencanakan, kira-kira gimana mendeteksinya? Yang pertama itu adalah kita lihat kesiapan kita sebagai seorang ibu dan seorang ayah. Ini perlu komunikasi sebenarnya antara pasangan gitu ya, karena kan punya anak kedua itu bukan hanya kesiapan ibu ya, ibunya pengen tapi kalau ayahnya belum siap ya tetap aja nggak bisa gitu ya, makanya butuh komunikasi pasangan gitu ya antara suami dan istri. Kira-kira apakah kita evaluasi gitu ya keberjalanan anak kita, apakah kita sudah siap untuk punya anak yang kedua? Apa yang harus disiapkan? Yang pertama adalah mental kita sebagai seorang ibu. Siapkah kita berbagi fokus dari anak pertama dan kedua gitu kan? Terus apakah kita sudah paham ilmunya? Jangan-jangan ketika kita ngurus anak pertama tuh kita belum belajar apa-apa gitu ya, kita belum paham ilmunya sampai nanti ketika anak kedua ada permasalahan yang berulang gitu kan. Nah, makanya kita selesaikan dulu gitu ya, tapi nggak harus nunggu kita selesai semuanya kita baru bisa punya anak kedua gitu, nggak harus, tapi kita punya kayak milestone-nya aja. Udah berat ya bahasanya. Aduh, maaf bahasa anak organisasi nih. Ya, intinya mah kita harus punya targetan, indikator sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu melihat indikator orang lain, tapi kita punya indikator kita sebagai seorang ibu. Oke, aku berhasil kalau ketika anak aku sudah bisa memahami
apa yang aku sampaikan, misalnya kayak gitu. Ketika anak aku sudah bisa paham apa yang aku sampaikan, berarti dia sudah siap punya adik, misalnya seperti itu ya. Nah, itu pun ketika kita sudah komunikasi dengan pasangan, terus sudah oke, kita persiapkan anak kedua, kita pun harus menyiapkan kakaknya. Karena ini yang sering terlupakan, teman-teman. Teman-teman tuh merencanakan anak kedua, ketiga, keempat itu di jarak usia berapa tahun, tapi walaupun anaknya sudah 7 tahun, tapi dia tidak dipersiapkan menjadi seorang kakak, sama aja bohong. Nanti ketika anak keduanya sudah lahir, dia akan terluka. Akan ada yang namanya fenomena sibling rivalry gitu kan. Ada yang namanya membanding-bandingkan anak pertama dan kedua gitu kan, orang tuanya seperti itu. Nah, itu yang harus diantisipasi. Siap nggak ketika kita punya anak kedua itu kita fokus ke masing-masing anak gitu. Kita bisa membagi fokus masing-masing anak. Keunikan anak-anak kita tidak dibandingkan satu dan yang lainnya dan segala macamnya seperti itu. Mempersiapkan anak pertama seperti apa? Dari mulai dia kita hamil atau kita belum hamil juga nggak apa-apa, disonding ketika punya adik seperti apa. Terus ketika kita hamil, kita sonding juga di dalam perut bunda itu ada adik bayi, bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mengasuhnya, adik bayi itu siapa gitu kan. Ketika bayinya lahir, kita pahamkan kepada kakaknya bahwa adik belum bisa apa-apa, jadi adik butuh bantuan bunda. Dan kita pun memahami perasaan kakaknya. Oh, kakak butuh main sama bunda ya? Oke, kita alokasikan ya. Nanti kita main berdua, adik kita titipkan kepada ayah. Jangan sampai ketika adik anak keduanya lahir, fokus kita langsung beralih semuanya ke anak kedua. Sehingga anak pertama itu tidak terperhatikan gitu kan. Perasaan dia tuh terabaikan. Akhirnya dia merasa, oh bunda udah nggak sayang lagi sama aku. Oh ayah udah nggak perhatian lagi sama aku. Oh orang-orang lebih senang bermain dengan adik bayi daripada sama aku gitu kan. Nah perasaan itu yang harus diantisipasi sebelum kita merencanakan anak kedua gitu kan. Nah ini bahasannya panjang banget gitu ya untuk sibling rivalry ini. Mudah-mudahan nanti next time bisa dibahas gitu ya di forum yang lain seperti itu. Jadi intinya seperti itu ya Teretno ya, persiapkan mental kita sebagai seorang ibu, komunikasikan dengan pasangan, persiapkan pasangan kita, kemudian persiapkan anak pertama kita. Ketika 3 poin ini sudah dipersiapkan dan dirasa, oke, kita mantap, kita berdoa sama Allah. Kita istikharah sama Allah. Ya Allah, kalau memang sudah takdirnya aku punya anak, mampukan aku, relakan keluargaku gitu, anakku yang pertama juga mudah-mudahan dia bisa ikhlas ketika dia sudah punya anak, keluargaku juga bisa ikhlas ketika aku punya anak kedua gitu kan. Setelah itu selesai baru cus lah, gak apa-apa gitu. Berarti itu tandanya, indikatornya teman-teman sudah siap punya anak kedua gitu kan. Dan setiap orang itu punya indikator yang berbeda ya masing-masing. Jadi gak bisa disamakan. Ketika tadi yang saya sampaikan itu hanya polanya aja, silahkan disesuaikan dengan pola masing-masing seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang sekolah ya. Jadi teman-teman yang harus dipahami, pendidikan berbasis fitrah ini adalah modal awal gitu ya. Jadi mau anaknya sekolah di sekolah formal ataupun enggak, kita harus paham tanggung jawab kita gitu kan. Karena peran pendidikan anak-anak kita itu bukan perannya guru aja, tapi kita. Peran utamanya itu tanggung jawabnya itu ada pada ayah. Ayah sebagai seorang the man of mission, vision and mission, dan ibu adalah pelaksana hariannya gitu. Jadi tanggung jawabnya ada di ayah dan bunda, cuman kita boleh banget mendelegasikan pendidikan anak kita kepada sekolah. Dengan catatan, tidak sepenuhnya mendelegasikan itu kepada sekolahan, tapi ketika di rumah itu kita punya screening gitu ya, kita tetap ada yang namanya home education. Nah, ini banyak yang menyalahartikan bahwa home education itu hanya untuk anak-anak yang tidak sekolah. Padahal home education kan itu memang seharusnya gitu kan, pendidikan rumah itu harus gitu, karena pendidikan itu awalnya dari dalam rumah, yang tadi Elin sampaikan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun peradaban dari dalam rumah. Sebelum kita mendidik anak orang, sebelum kita menjalankan peran kita di ranah publik, kewajiban utama kita, peran utama kita adalah sebagai istri dan ibu dari anak kita gitu ya. Seperti itu Teretno ya. Jadi kalaupun nanti mau didelegasikan sekolahnya mangga, karena sekarang udah banyak sekolah-sekolah berbasis fitrah ya di Bandung, ada beberapa yang saya tahu. Dan aku pun menentukan anak aku sekolah atau enggak itu masih mempertimbangkan. Mempertimbangkannya itu bukan pertimbangan mending di rumah aja, enggak, tapi kita lihat anak kitanya. Jadi jangan memaksakan anak kita pengen homeschooling, tapi ternyata anak kita itu adalah karakter yang senang bersosialisasi dan bertemu dengan orang-orang seperti itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan anak kita. Anak kitanya cocok sebagai anak sekolahan atau anak homeschooling gitu kan. Sekolah di rumah atau harus sekolah dengan teman-temannya seperti itu. Jadi itulah pertimbangannya. Jadi nggak kacamata kita sebagai orang tua aja, tapi kita harus mulai memikirkan kacamata anak kita seperti itu ya. Oke, itu ya pertanyaan Teretno sudah terjawab semua kan ya? Elin? Ya, sudah. Ya, Teretno, sudah. kalian ada Teretno? tanggapan? Iya. Gimana Teretno? Cukup? Enggak. Nanti Cukup, kalau ada alhamdulillah, jazakallah Ustazah. Ustazah, kira Ustazah. Semangat Teretno. Semoga Insya Allah. dimudahkan.
Amin. Oke, Semangat. Lanjut ke udah pertanyaan banyak ya berikutnya berarti. dari banyak banget. Siap, siap. Siap ya Teh Kirani ya? Mangga ya Pada Lin dibacain deh, antusias. mudah-mudahan waktunya. Amin. Ya, ini dari Teh Nadia Insya di Allah. Bekasi. Mau tanya Teh, kalau kata Ustadz Hari kan tidak boleh mengenalkan simbol dulu ya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk mengenalkan anak Iqro agar bisa membaca Quran? Jadi kapan ya Teh? Belajar Iqronya kapan? Biar bisa baca Quran. Enggak Teh Oke, Kiran. oke, oke. Iya, siap-siap. Sebenarnya kan kalau poin utamanya itu adalah menanamkan kecintaannya dulu ya, kecintaannya dulu, ketertarikannya dulu. Jadi masalah simbol-simbol dan segala macamnya itu baru bisa ditangkap sebenarnya idealnya itu di usia anak itu 7 tahun. Usia anak tuh 7 tahun dia baru bisa memahami, oh iya konsepnya seperti ini. Karena ketika anak usia 7 tahun dia sudah mulai tahap konsepsi gitu ya, tahap konsepsi berpikir konkret. Jadi dia mulai berpikir bahwasanya apa yang dia lihat ya di kode-kode gitu ya, ada kode-kode, ada simbol dan segala macamnya. Itu baru bisa dia pahami di usia 7 tahun. Tapi di usia 0 sampai 6 tahun kita bisa menumbuhkan kecintaan dan ketertarikannya dulu. Nah ini saya nggak melarang ya teman-teman yang ingin mengajarkan anaknya membaca atau mengajarkan anaknya mengaji, ngajarin anaknya menghafal Al-Quran, itu boleh banget gitu. Karena saya juga mengajarkan anak saya seperti itu gitu, tapi bukan mengajarkan sih, membiasakan. Nah ini yang harus dibedakan ya, mengajarkan dan membiasakan. Ketika mengajarkan kita memaksa anak kita untuk, yuk kita belajar, kamu harus bisa dong, 6 tahun mah sampai ikro 3 mah harus beres gitu ya. Jadi menargetkan anak kita gitu, itu yang keliru. Yang harus kita lakukan adalah kita tumbuhkan dulu ketertarikannya. Nah, ini ada buku bagus loh bacaannya. Yuk kita ceritain, Bunda ceritain, mau nggak gitu kan? Kita biasakan anak kita. Nah, ini alhamdulillah saya praktek gitu ya, praktek di anak pertama, Kifah ini masya Allah, saya juga takjub gitu ya, karena saya nggak ngerti kok bisa ya seperti ini. Jadi Kifah itu sejak bayi memang sudah sering bertemu dengan buku. Saya biasa banget sering membacakan buku, bahkan ketika saya kerja di Salman, ketika waktu kosong gitu ya, saya ceritain, ngajak buku, ngajak ngobrol gitu kan, ajak baca walaupun dia pun nggak ngerti gitu bacaannya apa, tapi saya bacakan gitu. Ini read aloud dan segala macam itu ternyata ngefek gitu ya. Jadi Kifa itu sekarang usia 4 tahun 5 bulan, 4 tahun 6 bulan, dan dia sudah bisa baca sejak usia 4 tahun kurang gitu kan, 4 tahun kurang. Padahal saya ngerasanya kayak nggak ada paksaan gitu kan, saya nggak memaksa anak saya untuk baca. Karena kita bacanya cuman, lihat deh teteh tuh di situ ada pelang apa ya, Bunda bacain ya. Oh itu SASA LOLOan salon misalnya itu kan ini macam-macam ya mazhabnya, ada yang dieja boleh, ada yang nggak usah dieja boleh gitu ya, bebas ini mah. Metodenya bebas, yang penting ketertarikannya dulu gitu ya. Ketika anak kita sudah senang, oh saya senang sama buku nih. Skifa itu setiap hari tuh bisa habis 5 buku kayaknya dia baca. Ini tadi bacain dulu tuh. Sampai bundanya udah, aduh udah ngantuk banget, udah malam gitu, tapi dia tertarik. Oh berarti dia berhasil gitu ya. Menurut aku dia berhasil, dia membangun ketertarikan untuk belajar membaca itu di situ gitu. Ketika dia sudah punya kecintaan, dia mau mulai belajar baca saat itu juga, ya nggak apa-apa gitu, kita fasilitasi. Cuman yang nggak boleh itu kita memaksakan anak kita ketika kognisinya belum siap gitu kan. Kalau anaknya sudah siap ya nggak apa-apa gitu. Ini terjadi di anak kedua. Anak kedua saya itu belum siap untuk belajar baca. Sekarang dia usianya udah 3 tahun setengah, dia belum siap belajar baca, dia belum siap untuk rutin diajak ngaji bareng gitu ya, dia masih belum siap, nggak apa-apa, aku nggak maksa. Tapi alhamdulillah tanpa disadari ternyata dia hafal huruf hijaiyah. Padahal bundanya nggak pernah ngajarin. Jadi aku untuk anak kedua ini benar-benar treatmentnya beda sama anak pertama. Saya nggak pernah mengenalkan langsung gitu ya. Paling ketika ngajarin tetehnya, ngajakin dia mau ikut nimbrung gitu ya. Tapi dianya sambil ngoprek mobil dan segala macamnya, ternyata dia bisa. Karena anak itu menangkap gitu ya. Ketika imannya sudah kuat, insya Allah teman-teman gak usah khawatir, itu akan mudah dengan sendirinya gitu ya. Gitu. Menjawab nggak ya tadi? Semoga menjawab ya. Kalau enggak semoga bisa terpantik untuk belajar lagi. Oke, lanjut. Amin. Ya. Elvin. Maka kalau ada tanggapan bisa di kolom chat aja mungkin ya. Gitu. Untuk yang ya, gimana Teh Nadia? Oke. Cukup Teh Nadia? Ada? Nggak ada. Ya, lanjut dulu ya, izin lanjut ke Teh Fatia. Ini pertanyaannya, mungkin karena buku-buku di rumah banyak gambar-gambar hewan, jadi sekarang udah hafal nama-nama hewan sama bunyinya. Nah, beliau ini ingin memperkenalkan Allah, malah bingung teknis caranya. Anaknya usia 18 bulan, Teh. Gitu. Oke, Jadi oke. gimana caranya? Nah,
Gimana cara mengenalkan Allah? Ini hal yang sangat mudah sebenarnya teman-teman. Karena banyak toolsnya. Tanpa kita punya buku, tanpa kita punya video misalnya kayak gitu, kita bisa mengenalkan gitu ya. Yaitu dengan kita melibatkan eh, apa ya, anak kita di segala aktivitas kita gitu ya. Sebentar. Gimana? Oh iya. Siap. Oke, nanti ya. Oke, maaf. Ya, banyak caranya ya Teh Fatia ya. Misalnya kita lagi jalan-jalan sama anak kita, terus kita ceritain, nak lihat deh, itu bunganya bagus banget ya, Masya Allah, warnanya kuning. Siapa yang menciptakan Allah gitu kan? Dialog-dialog sederhana seperti itu, walaupun dia nggak ngerti, misalnya anaknya baru tahu, oh iya itu, tapi setidaknya dia menangkap gitu ya, oh Allah dan segala macamnya. Terus kita ceritakan tentang kemahabesaran Allah. Ketika kita mau tidur, Masya Allah ya nak ya, lihat Allah bisa menjamin mata kita, coba lihat ini di mata kita tuh kayak ada basah-basahnya, emang bunda ngasihin oli ya ke mata ade misalnya, enggak kan gitu ya, itu kan maha besarnya Allah nah dan segala macamnya gitu ya. Nah itu ketika kita ulang-ulang itu dialog iman gitu ya, dialog iman yang bisa menguatkan anak kita, memahamkan anak kita tentang kehadiran Allah. Jadi libatkan Allah di setiap aktivitasnya gitu kan, dia lagi main, dia lagi jalan-jalan, dia lagi makan, dia lagi mandi gitu ya, segala macam aktivitas dia kaitkanlah sama Allah, kaitkanlah sama kemahabesaran Allah. Yang tadi contoh sederhananya kan ketika kita menyusui aja kita bisa dialog iman tentang Allah ya. Masya Allah ya nak ya, kamu lahir aja Allah udah menjamin rezekimu dari asi bunda gitu kan. Itu kan dialog iman yang tanpa kita sadari gitu kan. Kita mikirnya cuma ngomong doang gitu kan ke anak kita yang belum ngerti. Tapi ternyata itu adalah memperkenalkan Allah gitu ya, kemahabesaran Allah. Dan baiknya usia 0 sampai 6 tahun kita fokus kepada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik gitu ya. Ketika kita cerita tentang kisah-kisah tentang surga, tentang orang-orang soleh dan segala macamnya, jangan dulu ancam anak kita dengan ancaman neraka, takut-takutin kita dengan Allah yang maha tegas, maha bijaksana gitu ya, menghakimi gitu ya. Enggak, kita kenalkan tentang sifat-sifat yang menyenangkan bagi anak kita, supaya persepsi anak kita tuh, ya Allah keren ya, Allah hebat ya, Allah baik ya gitu, yang baik-baik. Nanti ketika sudah 7 tahun baru kita sandingkan dengan aturan kayak gitu ya, konsekuensi dan segala macamnya. Gitu mungkin ya Teh Fatia. Selanjutnya pertanyaan siapa nih Elin nih? Ini ditanya mau diurutin? Tadi itu Teh Fatia ya. Sekarang yang teknis Rina ya, Elin ya. Saya coba Iya, baca iya. dulu. Ya Teh, bentar Teh. Maaf Teh punten, banyak iklan. Gak apa-apa Ini. Elin. Iya. Teh, tadi ya yang Teh Fatia, semoga menjawab. Terima kasih Teh Kiran. Lalu yang berikutnya Teh Nisrina di Bandung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di aku yang ngelik atau di Elin ya? Ini suara saya masih terdengar nggak ya? Kedengar Teh. Wah, terdengar. Ya, berarti di Elin ya. Ini saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknis Rina. Qadarullah, saya masih mahasiswi. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk memaksimalkan persiapan kita, para singgelilah, untuk menjadi orang tua? Bisa memaksimalkan fitrah keayah bundaan? Ya. Kemudian yang kedua, buku parenting apa saja yang Teteh rekomendasikan untuk dipelajari lebih awal gitu ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya pendidikan fitrah ini, nanti saya coba kasih gambaran yang tadi ya, itu berlaku untuk kita juga. Kalau saya sih mikirnya ketika saya belajar pendidikan fitrah untuk anak saya waktu itu adalah saya belajar untuk saya. Saya jadi menilai diri sendiri, oh fitrah keimanan saya sudah tuntas belum ya gitu kan, jangan-jangan ada yang skip nih, saya kok nggak antusias belajar ya, kok saya tuh nggak semangat untuk ibadah ya dan segala macamnya. Nah jangan-jangan ada fase dari fitrah, pendidikan fitrah ini yang skip dari kita. Jadi nanti coba saya share ya PPT-nya ya, yang barusan, coba dilacak aja kira-kira mana yang skip dari kita gitu kan. Nah tadi kan ada 8 fitrah, sebenarnya ini baiknya kita bahas keseluruhan ya, tapi waktunya kayaknya cukup panjang, nggak cukup sehari. Nah jadi dari 8 fitrah itu kita bisa ngelacak nih, teknis Rina, kira-kira saya bolongnya di mana. Jadi sebelum kita menikah kita tambal dulu yang bolongnya gitu kan. Oh ternyata fitrah individualitas kita nggak kuat nih.
saya tuh dulu waktu kecil nggak ditumbuhkan egonya, saya sering dibentak sama orang tua, akhirnya saya punya luka pengasuhan. Oh, berarti PR kita adalah kita menyelesaikan diri kita dari luka pengasuhan sebelum kita mendidik anak kita gitu ya. Nah, ini tahapan penting dari fitrah based education itu adalah tazkiyatun nafs. Jadi sebelum kita mempraktekkan yang ini gitu ya, poin pertamanya adalah bagaimana kita membersihkan diri kita dan kita meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah sebaik-baiknya penciptaan gitu kan. Perangkat yang Allah berikan itu ya sudah sempurna gitu. Nah, tazkiyatun nafs ini tahapannya ada apa aja? Ya ada muraqabah, muhasabah gitu ya. Ada banyak, ada 6 tahapan atau 5 ya, saya lupa. Nah, itu tuh yang harus dipelajari. Nanti coba saya share kali ya di grup motivasi istri ya, tentang tahapan tazkiyatun nafs ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, Singalila pun bisa mulai mempersiapkan diri dari saat ini, yaitu dengan mengevaluasi, memuhasabah dirinya dari ke-8 fitrah ini, kira-kira mana yang harus dibenahi, kemudian menyiapkan ilmunya, gitu kan. Karena ini yang penting. Jangan sampai penyesalan saya itu dialami sama teman-teman ya. Saya nyesal karena saya tuh sebelum nikah tuh nggak mempersiapkan. Tahu-tahu nggak ikut SPN, nggak ikut apa gitu ya, ternyata jodoh udah datang duluan gitu ya, saya belum siap, akhirnya saya harus learning by doing gitu kan. Kalau teman-teman sudah bisa mengantisipasi dari awal, itu lebih baik lagi. Seperti itu ya, Tenis Rina ya. Terus yang kedua itu tadi apa, buku parenting apa saja yang direkomendasikan, ini ada di referensi materi yang akan saya share ya ke teman-teman ya, di antaranya ada FBE, FBL, terus ada prophetic parenting gitu kan, itu banyak sih, nanti coba dibaca aja ya referensinya di materi. Oke, lanjut. Mau dibacakan Elin atau sama aku? Teh Kiran sudah, Dari Teh Rosa. ya betul. Langsung sama Teh Kiran nggak apa-apa. Bisa, Melin boleh. Jadi sama boleh. aku nih. Masya Allah, banyak Oke. sekali pertanyaannya Teh Kiran. Semoga nggak ada yang kelewat ya. Dari Teh Rosa Ari Suryani. Assalamualaikum Teh, mau tanya. Anak saya ini masih usia 14 bulan. Kebetulan anak saya perempuan. Pengen banget saya tuh ya kasih dia, pengen pakai jilbab gitu ya katanya. Pengen pakai jilbab. Mana sih ini hilang lagi. Kenapa belum mau ya Iya, katanya ya? gimana Teh caranya? Oke. Nah, ini nih biasanya keinginan orang tua ya. Orang tua Ya, kan pengennya anaknya itu jilbaban gitu kan, iya kemana-mana betul. dan segala macam. Dan saya juga mengalami gitu ya, saya juga pengen dulu tuh, ih kayaknya cantik ya anak kita kalau dijilbabin gitu kan. Jadi bisa mengenalkan dia tentang aurat dan segala macamnya. Nah, kembali lagi ke tahapannya ya, Teh Rosa ya tadi ya, Teh Rosa. Apakah anaknya sudah punya kecintaan akan pakai jilbab? Ketika anaknya menolak berarti dia belum punya rasa memiliki sama jilbabnya. Dia belum punya rasa keinginan, rasa cinta untuk menutup auratnya. Berarti PR-nya adalah, yuk kita tumbuhkan dulu kecintaan anak kita untuk menutup aurat, gitu. Bahkan kalau dulu tuh Bang A tuh dengan keras bilang, jangan memakaikan anak jilbab ketika baru lahir, sejak baru lahir. Kenapa? Khawatirnya anak kita nggak punya rasa gitu, nggak memahami kesadaran pakai jilbab itu sebagai kesadaran sendiri gitu kan. Gitu. Jadi karena itu sudah dibentuk oleh orang tuanya. Walaupun ini kontroversi juga ya, mangga disesuaikan sama mazhabnya masing-masing gitu ya. Kalau saya sendiri sih tipikal yang nggak apa-apa kita membiasakan anak kita pakai jilbab, tapi kita tidak memaksakan anak kita pakai jilbab. Kenapa? Karena kalau kita paksakan anak kita pakai jilbab sejak dini, bisa jadi suatu saat nanti dia akan melepas jilbabnya. Kenapa? Karena dia nggak merasa sadar dengan penuh kesadaran pakai jilbab. Dia nggak tahu kenapa sih kita harus panas-panasan pakai jilbab, padahal kan ini lagi di Cirebon misalnya ya, lagi panas banget disuruh pakai jilbab dan segala macamnya gitu kan. Tapi kalau yang kita tanamkan adalah, "Nak, Masya Allah ya nak ya, cantik sekali anak bunda. Allah sudah menciptakan anak bunda ini tubuh yang sempurna, wajah yang rupawan. Kita bersyukur yuk nak sama Allah," gitu kan. Gimana cara bersyukurnya? Nah, kita tutup auratnya supaya bisa memenuhi tubuh yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Kita ulangi terus, kita kasih contoh. Karena anak kita itu meniru kita gitu ya. Ini yang saya praktekkan kepada anak pertama saya itu, saya nggak pernah nyuruh anak saya tuh, "Teteh pakai jilbab," gitu. Enggak. Saya tuh tipikal yang, jilbabnya mana?" "Oh nggak ada." "Ya udah nggak apa-apa," gitu ya, ketika anak saya bayi. Karena memang, anak itu belum dibebani tanggung jawab menutup aurat gitu kan. Karena ketika menutup aurat itu tanggung jawab ketika dia sudah mukallaf.
Tapi kita boleh membiasakan anak kita menutup aurat sejak dini. Setelah kita memberi penguatan kesadaran anak kita untuk menutup aurat gitu kan. Gitu. Jadi ketika anak kita sudah minta, "Bunda, aku kan mau pakai jilbab biar cantik kayak Bunda." Gimana coba perasaan teman-teman? Ini saya ngalamin loh. Saya tuh ngalamin banget kayak ngerasa tersentuh. Masya Allah, ternyata anak kita memperhatikan kita gitu kan. Bahkan sampai kayak, "Bunda kok jilbab teteh pendek? Bunda kan jilbabnya panjang," gitu kan. Tanpa kita minta, anak kita minta kayak gitu, bagaimana perasaannya? Nah itu yang, harapan saya sih jadi cita-cita teman-teman gitu ya. Nggak cuman kita berharap anak kita menutup aurat, tapi harapannya adalah anak kita bisa menutup aurat dengan penuh kesadaran dan kecintaan. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya, masih 14 bulan itu masih terlalu Mm-mm. dini sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Ini so sweet banget ya, jadi meleleh ditanyain gitu. Iya, iya. Dibilang gitu sama anak. Masya Allah. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Rani Ihsani ya. Assalamualaikum Teh Kiran. Adakah hal yang harus diutamakan ke anak? Maksudnya, momen apa aja yang harus dikejar agar anak tetap mencintai kita sebagai ortu yang bekerja? Itu pertanyaan kedua. Anak-anak itu kan dunianya masih bermain ya Teh. Tiap saat pasti pengen main terus. Padahal kita sebagai orang tua punya juga rutinitas yang juga tidak bisa ditinggal. Gimana cara kita bisa memenuhi kebutuhan fitrah anak tanpa meninggalkan kewajiban tanpa Orang tuanya. meninggalkan kewajiban orang tuanya gitu Teh. Enggak dijawab. Oke, Masya Allah nih ya Teh Rosa ya, memang dilema banget ya sebagai ibu bekerja di ranah publik, tapi teman-teman itu adalah keputusan yang sulit dan saya yakin ketika teman-teman memutuskan untuk saya ingin bekerja di ranah publik itu adalah keputusan yang berat. Semoga Allah mudahkan ya menjalankan peran-peran itu gitu ya. Nah, terus gimana nih cara kita mensiasatinya gitu ya? Nggak ada masalah teman-teman. Mau teman-teman bekerja di ranah publik atau hanya di ranah domestik gitu ya, di rumah aja. Tapi kalau kualitas momen kita bersama anak itu tidak terpenuhi, sama aja gitu kan. Jadi walaupun ibunya nggak kerja di ranah publik, tapi dia main sama anaknya nyambi-nyambi gitu ya, nyambi masak, nyambi apa, sibuk sama domestik, akhirnya dia nggak punya momen utuh mindfulness gitu ya, main sama anaknya, itu sama aja gitu ya. Jadi bukan masalah berapa lama kita mendampingi anak kita, tapi berapa berkualitas kita, waktu kita bersama anak-anak kita. Oh ya, ini suara saya masih terdengar nggak ya? Sih Dengar? Teh, Oke. masih terdengar. Khawatir. Oke, khawatir nge-lag. Nah itu ya, jadi bukan berapa lamanya, tapi berapa berkualitasnya waktu kita bersama anak kita. Ini saya ada temen di ibu profesional, dia bekerja di ranah publik, dan dia tuh luar biasa banget, namanya Teh Nanda ya, nggak apa saya sebut ya, karena ini pujian ya. Jadi beliau itu luar biasa banget. Sudah mau bekerja di ranah publik, tapi dia menyiapkan makanan untuk keluarganya sendiri. Jadi dia setiap subuh itu masak, dia setiap subuh itu main sama anaknya, terus setiap malam jam 8 sampai jam 9 itu dia nggak bisa diganggu karena itu momen dia main sama anaknya gitu kan. Nah itu 1 jam tapi berkualitas itu lebih baik daripada seharian full kita mendampingi anak kita tapi tidak berkualitas. Jadi kita nggak hadir gitu sepenuhnya sama anak kita gitu ya. Jadi tentukan waktunya. Misalnya kalau bunda ya teman-teman bekerja di ranah publik gitu ya, tentukan kira-kira kapan waktu yang bisa dialokasikan untuk mindful main bareng anak kita gitu kan. Kalau cuma 1 jam di jam 8 malam sampai jam 9 ya kita optimalkan. Kita simpen gadget kita simpen tugas-tugas kita di kerjaan dan segala macamnya, kita main sama anak kita. Kayak gitu. Dan kita komitmen di waktu itu. Tapi kalau ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, kita komunikasikan sama anak kita. Nah, Bunda ini ada kerjaan, Bunda izin telat 15 menit ya mainnya gitu kan. Nanti kalau jarum panjangnya di angka 9, kita main lagi deh ya, Bunda nyelesain ini dulu. Ini pola yang sering saya sampaikan kepada anak saya gitu ya. Karena kan kalau saya gimana ya, kerjaan di ranah publik bukan gitu kan, tapi di ranah domestik pun ngurusin komunitas juga butuh waktu gitu kan. Jadi kadang tuh saya mengalokasikan waktu main sama anak saya tuh ya kayak gitu, "Teteh, kita main dari jam 9 sampai jam 10 ya, tapi sebelum jam 9 Bunda beresin rumah dulu," gitu kan. Jadi sebelum jam 9 ketika anak kita udah ngotot pengen main nih, ini jawab pertanyaan kedua ya, "Pengen main nih Bunda, ayo main Bunda, ayo main." Itu jarum panjangnya di angka berapa gitu kan, masih belum di angka 12 loh. Nanti kalau di angka 12 Bunda selesaikan, Bunda berhenti beres-beresnya ya gitu kan, nanti temenin teteh main gitu kan. Nah itu sih yang sering saya lakukan pada anak saya, dan kita jaga kepercayaan anak kita gitu, jangan sampai udah di angka 12, "Bentar teh belum selesai bundanya."
ditunggu dulu ya Tete nambah lagi gitu. Nah ini yang sering jadi eval saya di awal-awal gitu ya, di awal-awal jabat di kepengurusan IP gitu waktu itu. Jadi ternyata saya belum komitmen sama waktu, makanya anak saya protes terus gitu ya. Tapi ketika saya sudah komitmen sama waktu, insya Allah anak kita mendukung gitu ya. Makanya tadi di awal saya bilang sebelum belajar izin dulu sama anaknya. Supaya ketika nanti anaknya minta main, kita bisa main full sama anak kita gitu kan, nggak ngurusin kerjaan yang lain. Dan ketika kita mau kerjaan yang lain, kita bisa main full di kerjaan kita seperti itu. Gitu ya, semoga menjawab. Terus tadi apa? Gimana cara kita memenuhi kebutuhan fitrah anak tanpa meninggalkan kewajibannya. Nah, teman-teman, main itu bisa jadi sarana untuk mengembangkan fitrah loh. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa, oh saya punya PR banyak nih tentang pendidikan fitrah. Saya butuh alokasi waktu berapa lama ya? Nggak seperti itu, tapi dari aktivitas saya sehari-hari ini, kira-kira fitrah mana yang mau dioptimalkan. Ini kalau di FB itu ada yang namanya Design Your Life. Itu tuh ada poin-poinnya. Jadi satu aktivitas bisa didefinisikan untuk mensupport beberapa fitrah, perkembangan fitrah. Misalnya, kita mau camping. Camping itu kita bisa menumbuhkan fitrah keimanan. Kita kuatkan keimanan anak kita tentang kemahabesaran Allah menciptakan alam yang begitu indahnya gitu kan. Terus kemahabesaran Allah bisa menciptakan angin yang dingin ketika malam hari dan segala macamnya, bintang dan segala macamnya gitu kan. Terus fitrah belajar. Kita ajak anak kita untuk belajar hidup di alam. Kalau di alam itu kita harus bisa cari kayu bakar gitu. Kita ajak anak kita untuk cari kayu bakar gitu ya. Itu fitrah belajarnya ditumbuhkan. Terus harus apa ya? Lari gitu, jalan jauh dan segala macam, itu fitrah jasmaninya dikuatkan gitu. Jadi dalam satu aktivitas itu bisa mensupport banyak fitrah. Jadi teman-teman silakan didesain aktivitas apa yang mau dilakukan bersama anak selama 1 jam misalnya, atau itu 1 jam kelamaan nih, aku nggak bisa 15 menit deh. 15 menit aktivitas apa yang mau dilakukan bersama anak, terus diurai sama teman-teman. Fitrah apa yang mau ditingkatkan. Fitrah belajarnya seperti apa, fitrah keimanannya seperti apa, itu silahkan didefinisikan masing-masing dan itu cukup gitu ya. Nggak akan menguras waktu begitu banyak ketika kita bersama anak kita gitu ya. Tapi yang penting berkualitas gitu ya. Sip, itu dari Teh Rosa. Kita lanjut ya. Masya Allah ada 3 pertanyaan lagi Teh. Tapi waktunya Siap. sudah 11.26. Gimana nih? Masya Allah. Kalau saya ngikut aja, mau diselesaikan, hayu. Anak-anak masih. Bagaimana ini yang punya hajat? Siapa ini? Teh Hani. Ya, Masya Allah ya. Baca dulu responnya mungkin ya dari yang sebelumnya. Ya, dari iya Teh Kiran. Nanti kalau pertanyaannya dititip di WAG boleh. Nanti pakai voice note mungkin ya. 3 pertanyaan lagi. Bagaimana? Ya, itunya tuh itu kan 3 pertanyaan lagi. Masih ada 3 pertanyaan yang beranak pinak. Kira-kira nanti kalau misalnya dijawabnya sama Teh Kiran via voice note, nanti kami share di grup gimana? Boleh? Boleh. Oke, siap. Itu ya. Terima kasih Teh atas pertanyaannya. Mohon maaf sekali nggak bisa kejawab semua karena waktunya sudah nggak kerasa. Sudah tinggal 3 menit lagi. Ya, makasih Teh Kiran atas insight-nya luar biasa. Sebetulnya Alim juga sama Teh punya pertanyaan gimana? Iya. Ya, mudah-mudahan ini jadi pemantik aja ya teman-teman ya. Ini sekalian aku closing statement kali ya, Helin ya. Ya, iya boleh. Silakan Teh Kiran. Ya, jadi teman-teman apa yang saya sampaikan itu saya hanya menyampaikan polanya ya teman-teman. Mangga disesuaikan sama kondisi masing-masing, sama keluarga masing-masing. Karena setiap orang itu punya keunikannya, setiap keluarga itu punya keunikannya gitu ya. Jadi ketika saya tadi bilang, caranya seperti ini, itu hanya rekomendasi cara. Masih banyak cara teman-teman untuk mendampingi anak-anaknya. Yang penting teman-teman paham dulu poinnya gitu ya. Paham dulu mainnya gitu. Pusatnya itu adalah kita pahami tentang step-stepnya tadi, frameworknya gitu ya. Kalau kata Ustadz Hari itu frameworknya. Framework ini benar-benar kayak menggambarkan keutuhan kita selama hidup di dunia ini gitu ya. Dari awal lahir sampai nanti umur 15 sampai seterusnya gitu kan. Itu framework besarnya itu seperti itu. Sedangkan teknisnya, metodenya seperti apa, nah ini yang nanti disesuaikan dengan keunikan keluarga masing-masing. Dan yakinlah teman-teman bahwa sekali lagi kita adalah orang tua versi terbaik bagi anak-anak kita gitu ya. Kita orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Tugas kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan peran kita dan menjadi orang tua versi terbaik gitu ya. Kita ikhtiar terbaik
dan hasilnya kita serahkan lagi sama Allah. Kita titipkan anak kita sama Allah, karena kita hanya bisa berusaha. Allah yang menentukan gitu, Allah yang menggerakkan hati anak-anak kita, seperti itu. Jadi jangan lupa kita ikhtiar, doa, tawakal, sabar, dan syukur. Terima segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu mungkin ya, teman-teman. Semoga ada yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Amin. Ya Allah, makasih Teh Kiran. Nah, sebelum Teh Kiran pamit, kita foto bareng yuk. Hayu, hayu. Ya Teh, yang bisa nyalain kameranya, silahkan dinyalakan. Teh Kiran, ini ada yang tanya. Termasuk Alan juga. Kalau misalnya kita mau nanya di luar, tadi yang sudah ada yang 3 list ya, masih ada yang mau bertanya lagi, boleh enggak? Boleh. Kita kan keluarga di Motivasi Istri. Oh, boleh. Iya. Siap. Boleh ya, Ya, nanti mungkin ada berarti kalau teman-teman yang di luar Motivasi Istri juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau aku sendiri sih senang banget sharing ini, karena ketika aku sharing itu kayak reminder buat diri aku sendiri juga gitu ya. Jadi kita sama-sama Iya. belajar. Kalau misalnya mau ada yang DM via IG, mau kontak via WhatsApp langsung, itu boleh banget ya. Disesuaikan, insya Allah. Alhamdulillah, makasih Teh Kiran. Jadi mangga nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat atau boleh di grup, boleh japri panitia juga boleh, bebas. Ya, kita foto dulu. Teh Febi, sudah siap Teh Febi? Wah, ini kalau acara offline udah seru banget kayaknya ya. Nah, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Teh Kiran Sama-sama Elin. atas Makasih ilmunya. juga. Iya. Masya Allah, mangga Teh Kiran kalau mau langsung pamit boleh atau mau stay tetap di sini juga boleh. Dipersilakan. Ini Teh ikutan momen selanjutnya aja Teh. Oh, boleh-boleh. Iya. Momen Siap-siap. selanjutnya Apa adalah ya? Jering-jering. pengumuman dan penutupan ya. Iya. Ya, mangga kalau teh yang lain sepertinya sudah ada yang live. Tapi kalau yang belum live, terima kasih. Mari kita lanjutkan ya karena masih ada pengumuman. Teh Febi men-share apa nih? Cing, cing, cing. Ya, jadi jangan lupa untuk ya, kita share ya pertama pengumumannya. Mari kita share insight agar kebaikannya menjadi mengalir di IG, di Instagram dengan tag @motivasisri, dengan hashtag bertumbuh, dan hashtag taman ilmu, lalu hashtag fitrah anak. Boleh tag @motivasisri, lalu tag Teh Kiran juga, @kirani_anjasmara, @maktabasyam, @mybunaya.official. Gitu. Insya Allah peserta yang beruntung akan mendapatkan door prize nanti ya. Insight yang terpilih akan mendapatkan door prize dari Maktabah.syam dan dari mybunaya.official. Insya Allah nanti juga rekamannya akan di-share, link rekamannya akan di-share di WhatsApp grup. Masya Allah nih sponsor-sponsor kita dari Maktabah Syam dan dari mybunaya.official. Insya Allah akan menambah keberkahan juga gitu ya. Insya Allah sangat berkaitan juga soalnya dengan tema kita. Nah, untuk feedbacknya nanti bisa mengisi di link bit.ly feedback Taman Ilmu. Insya Allah pengumumannya, informasi link rekamannya ada di grup. Nah, jangan lupa diisi juga ya bit.ly feedback Taman Ilmu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Baik, sudah berada di penghujung acara. Luar biasa sekali bisa bersilaturahmi pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi diucapkan terima kasih kepada teteh-teteh semua yang sudah hadir pada acara kita ya. Taman Ilmu sesi ketiga dengan tema menumbuhkan fitrah anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Semoga ini menjadi salah satu bukti ikhtiar kita untuk membangun peradaban dari rumah. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mau ngocok door prize katanya deh Cina. Teh Febi mau ngocok door prize kapan? Sebentar kan. Sekarang Ini atau aku izin gimana? sambil off ya. Ya, mangga Teh. Kocoknya sekarang aja Teh atau gimana? Online rame juga kayaknya.
Boleh dikocok online langsung bisa teh? Boleh. Boleh. Coba kita Nih. cek dulu ya. Tadi tuh yang bertanya itu ada Teh Retno, Teh Nisrina, Teh Fatia, Teh Rosa, Ya. Teh Rani, Teh Rahma, Teh Siti Sarah, Teh Ika, Teh Nadia. Ada lagi nggak? Kalau ada yang keskip mungkin. Ya, itu dari pertanyaan yang sudah masuk ya. Sudah semua ya, Teh? Tidak ada yang Ya. terlewat. Udah semua. Berapa orang yang diambil? Berapa orang Teh Hani? Siap berapa nih? Ayo. Siapakah yang Berapa akan kali beruntung? kocoknya? Oke, bismillah ya. Kita Mendapatkan. kocok sekarang. Oh, nanti Bentar. offline aja. Teh Nanti Hanifah? offline aja. Oh, offline Deg-degan aja. sih. Oh, Oh, bukan sekarang ya, siap. Teh? Nanti offline aja Teh. Waduh, makin deg-degan siapa yang akan dapatnya. Oh, jadi offline Oke, aja ya? Oh, iya, siap. siap. Nah, jadi ya Teh, maaf ya, iklan. Biar latihan dulu. Biar kita coba berdoa dulu. Kira-kira siapa yang akan dapat door prize-nya? Ya mudah-mudahan insya Allah yang terbaik ya. Oke, terima kasih Teteh atas kehadirannya. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Segala kebaikan datangnya dari Allah, sedangkan segala keburukan datangnya dari saya sendiri. Dan kami panitia mohon pamit undur diri. Saya Elin juga pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa lagi di Taman Ilmu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.